Assalamualaikum. Oke para jenius, kita di bab 221-230. Selamat bersantai. Bab 221. Bab 221 membunuh 8 pria dengan satu serangan. Berdengung, Jiang Chen sedang duduk di lantai dengan menyilangkan kaki. Riak energi besar menutupi seluruh tubuhnya, terus-menerus menghasilkan suara mendengung. Sempurna, 750 tanda naga, kultivasi saya telah mencapai puncak alam inti surgawi, dan kekuatan tempur saya telah meningkat sekali lagi. Sekarang saya tidak perlu takut pada prajurit inti ilahi akhir yang biasa itu. Mata Jiang Chen bersinar terang, dia menggambarkan kepercayaan diri yang luar biasa pada dirinya sendiri, kepercayaan diri yang berasal dari kekuatannya yang kuat. Dengan kidan darahnya sekuat naga, tubuh sekeras logam padat, dia bisa melepaskan sejumlah besar energi ketika tanda naga bergetar. Di dunia ini, tidak ada prajurit inti surgawi lain yang bisa begitu tangguh. Kekuatan tempurnya mewakili batas mutlak dari apa yang bisa dicapai oleh prajurit inti surgawi. Itu telah mencapai puncak yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Adapun 50 tanda naga yang tersisa, aku harus membentuknya melalui meditasi dan pemahaman. Aku tidak percaya itu akan memakan waktu lama sebelum aku bisa menerobos ke alam inti ilahi. Dengan keterampilan transformasi naga yang tangguh, aku akan bisa membunuh prajurit inti ilahi akhir biasa dengan mudah begitu aku menerobos. Kecuali lawan saya adalah seorang jenius dari sekte besar, tidak ada prajurit inti ilahi yang akan menjadi lawan saya. Senyum muncul di wajah Jiang Chen. Meskipun sangat sulit untuk mengolah keterampilan transformasi naga, karena membutuhkan energi yang sangat besar, energi yang dibawanya sangat menakutkan, dan Jiang Chen telah membuktikannya dengan sejarah pertempurannya. Setelah tanda naga terbentuk, Jiang Chen tidak meninggalkan ruangan, melainkan menutup matanya. Dia ingin menggunakan keterampilan transformasi naga untuk menenangkan tanda naga yang baru terbentuk dan menetap di basis kultivasinya. Hari berikutnya, tepat ketika Big Yellow menjadi tidak sabar saat menunggu, seluruh perimeter luar tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di benteng tempat Big Yellow berada. Lebih dari 30 aliansi dari perimeter luar, total hampir 500 orang telah tiba di tempat kejadian, dan lebih dari setengah dari mereka adalah prajurit inti ilahi. Ini adalah aliansi gabungan yang besar, dan kekuatan tempurnya bisa mencekik siapapun. Aliansi seperti ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kekacauan total di Provinsi Qi dan menyebabkan gangguan besar pada rakyat. Kakak, bahkan jika kalian semua ingin datang dan menyapa anjing tuan ini, tidak perlu datang dalam jumlah banyak. Big Yellow tertawa terbahak-bahak tanpa berpikir terlalu banyak. Pembaruan oleh VJPN 0VL, C0M, Tuan Anjing, saya tidak berpikir mereka datang ke sini untuk tunduk kepada kami. Wang Hang berbisik, Tian Yishan dan beberapa pria lainnya juga mengalami perubahan ekspresi. Sialan kau, Tuan Anjing bukan idiot, tentu saja aku tahu mereka tidak di sini untuk tunduk padaku. Persetan, kelompok bajingan ini, beraninya mereka melakukan ini untuk menguasai anjing. Tanda seru petik 2, Big Yellow mengutuk keras. Sepertinya adegan di benaknya di mana semua orang datang untuk menyambutnya tidak akan terjadi. Namun, apa yang tidak dia duga adalah, bukan hanya orang-orang ini tidak takut padanya, mereka sebenarnya memulai serangan balik. Ini keterlaluan. Faktanya, pendekatan Big Yellow terhadap hal-hal di dunia luar tidak berhasil sama sekali di neraka Inferno. Semua orang di sini hidup di tepi neraka, mereka telah melihat banyak pertumpahan darah, dan ini membuat mereka menjadi lebih kejam dan lebih kejam daripada iblis dan binatang iblis. Jika mereka didorong terlalu keras, mereka akan melakukan apa saja untuk menyerang balik. Selain itu, mereka sekarang telah dikelompokkan, dan memiliki kekuatan tempur gabungan yang sangat kuat. Ini menghilangkan rasa takut mereka dari Jiang Chen. Apakah kalian semua mencoba memberontak? Guan Yiyun bertanya dengan suara keras. Memberontak, saya tidak berpikir itu adalah kata yang cocok, karena kami hanya mempertahankan keuntungan kami sendiri. Tidakkah menurutmu konyol meminta kami untuk tunduk pada seekor anjing? Sugeyun terus melambaikan kipas lipat di tangannya saat dia berbicara dengan seringai di wajahnya. Apa yang kalian coba lakukan? Saya yakin Anda tahu kekuatan kepala kami Jiang. Jika kamu berani menantang martabatnya, ya, itu sama saja dengan mencari kematian. Tian Yishan juga berteriak keras. Haha, Tian Yishan, jangan terlalu naif. Lihat berapa banyak dari kita di sini, kita bisa membuat Jiang Chen tenggelam hanya dengan meludahinya. Tidak peduli apa, kita akan membunuh Jiang Chen hari ini, dan kalian semua juga. Setelah itu, semua milikmu akan menjadi milik kami. Seorang pria gemuk dengan wajah bulat mengancam dengan arogan. Orang-orang lainnya juga bersemangat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Tak satu pun dari orang-orang ini memiliki keberanian untuk melawan Jiang Chen jika itu adalah beberapa dari mereka. Tapi sekarang, dengan lebih dari beberapa ratus orang di sini, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat memusnahkan seluruh benteng dan membunuh setiap makhluk hidup di sini. Mendengar ini, Tian Yishan dan pria lainnya mengalami perubahan dramatis pada ekspresi mereka. Mereka tahu betul seperti apa orang-orang di Inferno City. Mereka bisa membunuh bahkan tanpa mengedipkan mata, dan tak satu pun dari orang-orang ini bersedia dikendalikan oleh Jiang Chen. Jelas, mereka telah berkumpul bersama untuk datang ke sini dan membunuh mereka semua hari ini. Tuan Anjing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Wang Hang juga berubah serius, tatapan ganas bisa dilihat di matanya.
Dia baru saja pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan menyerap semua energi dalam pil kebangkitan, dan itu telah menyebabkan keinginannya untuk menerobos ke alam inti ilahi menjadi lebih kuat, akhirnya membuatnya menerobos. Wang Heng bukanlah seseorang yang takut mati, dan jika mereka benar-benar ingin bertarung, dia akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tapi melihat kelompok besar di depannya, sepertinya tidak mungkin mereka benar-benar bisa melawan mereka. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Kelompok ini terdiri dari semua prajurit di perimeter luar, bahkan jika Jiang Chen menyerang secara pribadi, dia mungkin tidak akan bisa membalikkan keadaan. Sialan, karena bajingan ini berani memulai serangan, anjing master akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Aku akan menggigit mereka semua sampai mati. Big Yellow sangat marah. Dia baru saja menunjukkan keperkasaannya kemarin dan membunuh Zhang Han dengan Soul Crunching Tune, tetapi tidak hanya itu tidak membangun otoritasnya, kelompok bajingan ini sebenarnya memiliki keberanian untuk menyerang balik, untuk mencoba dan membunuhnya. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak hanya itu, kata-kata Zhuge Yun dan pria lainnya menyebabkan dampak serius pada kebanggaan dan harga diri Big Yellow. Persetan dengan mereka, ayo bertarung. Nyawa kami diberikan kembali kepada kami oleh Kepala Jiang. Dengan cara yang mengesankan, Yang Meng menjabat tangannya, menyebabkan pisau besar langsung muncul di tangannya. Kamu hanya anjing murahan, meminta kami untuk tunduk padamu hanyalah lelucon biasa. Anjing kuning besar, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda maju dan berlutut di depan saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda dan mengadopsi Anda sebagai hewan peliharaan saya. Zhuge Yun memberitahu Big Yellow sambil melambaikan kipas lipat di tangannya. Persetan denganmu, jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, Tuan Anjing akan bunuh diri. Kedua mata Big Yellow telah menjadi merah, dia langsung menjadi marah. Dia, sebagai keturunan bangsawan dari kuda naga, siapa yang memberi orang ini keberanian untuk memanggilnya murah? Dan dia juga memintanya untuk berlutut di depannya, dan dia ingin mengadopsinya. Ini tak tertahankan, astaga, tubuh Big Yellow bergoyang, dan dia berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke arah Zhuge Yun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kamu mencari kematian, ekspresi Zhuge Yun berubah, tapi dia tidak berani mengabaikan serangan Big Yellow. Lagi pula, Big Yellow baru saja membunuh Zhang Han, yang merupakan prajurit Mid Divine Core, dan itu membuktikan bahwa Big Yellow memiliki kemampuan yang kuat. Zhuge Yun membentangkan wajah lipatnya dan menamparnya ke arah kepala Big Yellow. Meskipun kipas lipat di tangannya terlihat biasa, itu sebenarnya adalah senjata tempur tingkat tinggi yang langka. Bang, ketika kipas lipat mengenai kepala Big Yellow, sejumlah besar bunga api tersulut dari pusat tabrakan. Tabrakan hebat telah memukul mundur Zhuge Yun, memaksanya mundur 2 langkah. Anjing yang sangat kuat, ekspresi Zhuge Yun langsung berubah. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi pertengahan puncak, bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Zhang Han. Juga, dia menggunakan senjata tempur tingkat tinggi barusan, dan bahkan dengan semua ini, dia dipaksa mundur oleh Big Yellow. Dia mulai bertanya-tanya seberapa keras kepala Big Yellow. Kakak, beraninya kau bajingan menghina anjing tuan ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia tidak merasa takut, bahkan ketika menghadapi sekelompok ratusan orang. Dengan kemampuannya, dia akan bisa berlari ke sisi lain benteng dan kembali, tanpa terluka. Tidak mungkin orang-orang ini bisa membunuh Big Yellow, bahkan jika mereka telah membentuk aliansi. Tapi, tidak semua orang adalah Big Yellow. Jika beberapa ratus orang ini menyerang pada saat yang sama, Tian Yishan dan Guan Yiyun pasti akan terbunuh. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk selamat dari serangan itu. Saudara Zhuge, mari kita serang bersama dan bunuh mereka semua. Seseorang berkata dengan kejam. Baik, semua orang dengarkan, bunuh setiap orang di tempat ini. Semua prajurit Mid Divine Core, perhatikan baik-baik Jiang Chen dan anjing kuning besar ini. Ketika Jiang Chen keluar, kita akan menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya dalam sekejap. Zhuge Yun berteriak keras. Lebih dari 50 prajurit inti ilahi pertengahan bekerja sama untuk menyerang seekor anjing dan seorang prajurit inti surgawi muda. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi para prajurit Mid Divine Core ini adalah tindakan yang benar-benar membuat mereka malu. Tapi untuk saat ini, mereka tidak bisa diganggu, Bang. Tepat saat Zhuge Yun menyelesaikan kata-katanya, beberapa ratus energi kuat melonjak dari kerumunan. Pusinan pria berlari ke depan dan mulai melepaskan serangan ke arah Tian Yishan dan pria lainnya. Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Heng mengutuk. Saudara-saudara, ayo bertarung, membunuh satu orang adalah impas. Membunuh 2 orang dianggap sebagai kemenangan bagi kita. Karena orang-orang ini ingin membunuh kita akan membuat mereka membayar mahal. Tian Yishan dan semangat gagah berani lainnya telah tersulut. Orang-orang ini telah melihat terlalu banyak pembantaian, dan karena situasi di mana mereka tahu mereka akan mati, mereka menjadi tanpa ampun. Tapi pertempuran seperti ini adalah pertarungan sepihak. Dengan hanya satu putaran serangan, setidaknya setengah dari pria dalam kelompok Tian Yishan akan terbunuh, dan sisanya akan menderita luka serius. Huff, tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari suatu tempat tidak jauh dari benteng. Setelah itu, terdengar suara ledakan yang mengguncang tanah. Dalam sekejap, semua orang bisa melihat cakar naga merah darah besar turun dari langit, turun menuju selusin pria yang sedang berlari ke depan. Bang, tanah bergetar bersama dengan jeritan mengerikan dari para pria. Setidaknya 8 orang tidak dapat melarikan diri, dan ditampar ke tanah oleh cakar naga, diperas menjadi pasta daging dengan darah mereka terciprat kemana-mana. Orang-orang beruntung yang lolos dari serangan itu juga muntah darah.
Serangan cakar naga benar-benar tak terkalahkan, tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri dengan kekuatan mereka. Sangat kuat, itu kepala Jiang. Akhirnya, kepala Jiang akhirnya selesai berkultivasi. Haha, dia membunuh 8 prajurit inti ilahi awal dengan satu serangan, dan melukai puluhan orang. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar menakutkan. Wang Heng dan orang-orang lain yang kehilangan harapan segera memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah kamu semua datang ke sini untuk membuat dirimu terbunuh? Suara Jiang Chen begitu dingin sehingga bisa membuat orang merinding. Dia berdiri di tengah udara, pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan yang terang. Surga, kepala Jiang terlihat sangat muda. Kehadirannya saja sudah sangat sombong. Tidak heran mengapa Yang Suo dikalahkan olehnya, serangan tadi langsung membunuh beberapa prajurit inti ilahi awal. Menakutkan, saya akhirnya bertemu kepala Jiang secara pribadi, dia jauh lebih muda dari yang saya bayangkan. Pria seperti dia jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya, bahkan para jenius luar biasa dari Istana Bela Diri Dinasti Martial Saint tidak dapat dibandingkan dengan potensi kepala Jiang. Bab 222. Bab 222 Sungai Darah. Jiang Chen hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa, tetapi tekanan yang dia keluarkan ke orang-orang ini sangat besar. Seolah-olah ada gunung yang menekan hati orang-orang ini. Beberapa ratus pria menjadi benar-benar diam, tidak ada dari mereka yang berani berbicara sekarang. Reputasi seorang pria bisa menakut-nakuti orang, dan nama Jiang Chen adalah bukti nyata akan hal itu. Selain itu, dia baru saja membunuh 8 prajurit inti ilahi awal hanya dengan satu serangan. Pendekatan agresif seperti itu hanya membuat semua orang semakin takut padanya. Murid junior Jiang, orang-orang ini di sini untuk membunuh kita semua. Guan Yiyun berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi tekanan dari menghadapi ratusan pria menjadi ringan setelah Jiang Chen muncul. Emosi putus asa dan menakutkan benar-benar hilang. Seolah-olah Jiang Chen sendiri yang bisa melawan dan pasukan ribuan tentara, ini adalah kepercayaan penuh mereka pada Jiang Chen. Sejak Guan Yiyun mengenal Jiang Chen, tidak ada satupun kejadian di mana Jiang Chen dikalahkan. Pada saat yang sama, Guan Yiyun menjelaskan apa yang terjadi pada Jiang Chen melalui akal sehatnya. Mengetahui apa yang sedang terjadi, Jiang Chen hampir memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, dia mulai memelototi Big Yellow. Orang-orang ini semua adalah pria yang kejam dan tanpa ampun, apakah mereka benar-benar mudah diatur? Bahkan jika mereka benar-benar tunduk pada Big Yellow, tidak akan ada lebih dari beberapa dari mereka yang akan melakukannya dengan sukarela, dan itu membuat mereka mustahil untuk diatur. Ini adalah alasan mengapa tidak ada yang pernah mencoba untuk memerintah seluruh kota, dan Big Yellow hanya membuat masalah dengan melakukan ini. Namun, Jiang Chen mengenal anjing ini dengan sangat baik. Anjing ini baru saja menerobos ke ranah inti ilahi dan tidak sabar untuk memamerkan keperkasaannya. Dengan kata sederhana, alasan mengapa Big Yellow ingin menaklukkan semua benteng adalah untuk pamer. Target utama Jiang Chen untuk perjalanannya ke neraka-neraka adalah iblis bumi. Setelah dia menyelesaikan kultivasinya, dia memutuskan untuk melanjutkan ke kedalaman neraka-neraka untuk mencari tahu lebih banyak tentang iblis bumi. Oleh karena itu, dia tidak tertarik untuk mengatur aliansi ini. Tapi, meskipun Jiang Chen tidak ingin melihat masalah, dia tidak akan pernah takut ketika masalah datang kepadanya. Big Yellow adalah saudaranya sendiri, dan bahkan jika dia membuat lubang di langit, Jiang Chen masih akan mendukungnya. Chen kecil, kelompok bajingan ini mengatakan mereka ingin menghancurkan dan membunuhmu. Kata kuning besar, huff. Jiang Chen mendengus dingin. Dengan peningkatan kekuatannya, auranya menjadi lebih ganas. Jadi kamu ingin menghancurkan dan membunuhku, lalu apa yang kamu tunggu? Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Niat membunuh yang intens bisa dilihat di matanya, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Dia tidak terlalu peduli dengan alasan di balik masalah ini, hanya perilaku orang-orang ini sudah cukup untuk memotivasi Jiang Chen untuk membunuh mereka semua dan mengubah tempat itu menjadi sungai darah. Orang-orang yang berteriak bahwa mereka ingin membunuh Jiang Chen barusan menjadi benar-benar diam. Sangat mudah untuk membual tentang membunuh seseorang, karena lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi ketika Jiang Chen akhirnya berdiri di depan mereka, orang-orang ini langsung menjadi pengecut. Dengan hanya satu tatapan dari Jiang Chen, ketakutan mulai tumbuh di benak orang-orang ini. Tidak peduli berapa banyak prajurit kuat yang berdiri di samping mereka hanya merasa bahwa mereka menghadapi Jiang Chen sendirian. Seolah-olah Jiang Chen memutuskan untuk membunuh salah satu dari mereka, pria itu pasti akan mati. Perasaan itu sungguh tidak nyaman. Huff, Jiang Chen, Anda seorang pria dengan ambisi liar. Tapi, kami tidak akan tunduk kepada Anda. Hari ini, dengan menggabungkan lebih dari 30 aliansi, kami datang ke sini untuk membunuhmu. Su Geyun berkata dengan suara keras. Tepat pada saat ini, dia harus menonjol dan mengatakan sesuatu. Jika tidak ada yang menonjol, roh beberapa ratus orang ini akan dihancurkan oleh tatapan Jiang Chen, serta serangan barusan. Awalnya, aku bahkan tidak tertarik untuk memerintah kalian semua, tetapi karena kalian telah datang ke palang pintuku, aku tidak akan bersikap mudah pada kalian. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Tunduk pada saudaraku, Big Yellow. Mulai sekarang, Anda harus melakukan semua yang dia katakan dan mematuhi semua perintahnya. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Jiang Chen berkata tanpa menunjukkan emosi di wajahnya. Karena Big Yellow ingin memamerkan keperkasaannya, Jiang Chen bisa membantunya mewujudkan mimpinya. Kakak, bagus, sempurna.
Chen kecil, kamu benar-benar teman yang baik. Anda bajingan, jika Anda bisa melayani saya dengan baik nanti, begitu anjing tuan menjadi bahagia, saya akan menghadiahi Anda dengan manfaat tanpa batas. Big Yellow tertawa terbahak-bahak sambil melompat-lompat. Su Ge-yun berteriak dingin. Kemarahan di wajahnya menjadi semakin jelas. Jiang Chen, beraninya kamu menghina kami dengan seekor anjing. Tanda seru petik 2. Kata-kata Jiang Chen membuat semua orang merasa sangat marah. Jika Jiang Chen mengatakan dialah yang ingin memerintah mereka semua, setidaknya itu berarti dia agak menghormati orang-orang ini. Tapi sekarang, Jiang Chen sebenarnya ingin mereka tunduk pada seekor anjing. Meminta begitu banyak prajurit inti ilahi untuk melayani seekor anjing, dia adalah pengganggu sialan. Ini adalah penghinaan yang keterlaluan bagi mereka. Jadi bagaimana jika aku menghinamu? Saya, Jiang Chen akan melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Kalian semua membentuk aliansi dan menyusup ke bentengku, bertekad untuk membunuhku. Namun, Anda tidak akan membiarkan ayah menghina Anda semua. Biarkan saya memberitahu Anda ini, jika kalian tidak dapat menerima ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Selama saya bahagia, saya bahkan tidak akan cemberut jika saya membantai semua makhluk hidup di neraka-neraka, apalagi Anda beberapa ratus orang. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, dia menggambarkan aura mendominasi yang tak tertandingi dari seluruh tubuhnya. Ketika orang suci terbesar di dunia ingin membunuh seseorang, dia tidak memerlukan alasan apapun untuk melakukannya, dan dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Sial, kepala Jiang sangat sombong, darah ayah mendidih sekarang. Luar biasa, seperti inilah seharusnya seorang pria. Memandang rendah seluruh dunia, abaikan segalanya, bunuh semua yang menghalangi. Darah ayah mendidih, sialan, ayo bunuh mereka semua. Yang Meng dan darah orang lain mulai mendidih karena perilaku mendominasi Jiang Chen. Mereka tersulut oleh hanya beberapa kata Jiang Chen. Mereka semua adalah pria pemberani, dan Jiang Chen tampak tak terbendung saat dia memandang rendah seluruh dunia. Tian Yishan dan Guan Yiyun juga tidak bisa menahan diri, mereka memandang Jiang Chen dengan kekaguman. Dominasi Jiang Chen tidak ada bandingannya, pria seperti ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Saudara-saudara, Anda mendengarnya sendiri, Jiang Chen ini dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan menyelamatkan hidup kita. Hari ini, dia mati, atau kita mati. Semua prajurit Mid Divine Core, serang bersama. Saya tidak percaya Jiang Chen sendiri dapat menangani begitu banyak pria. Su Ge-yun melipat kipas lipatnya sambil berteriak ke arah kerumunan. Bunuh, mari kita bunuh Jiang Chen ini. Itu benar, ada begitu banyak dari kita di sini, kita dapat menghancurkan Jiang Chen menjadi pasta daging dengan mudah. Dia hanya seorang prajurit inti surgawi, dia tidak bisa lebih kuat dari kita. Ayo kita serang bersama, semua kepala dari aliansi yang berbeda mulai berteriak. Ekspresi mereka menjadi ganas, dan mereka ingin menyerang. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang lebih dulu, karena mereka semua tahu Jiang Chen bukanlah domba yang jinak, melainkan harimau yang ganas. Orang pertama yang menyerang kemungkinan besar adalah orang pertama yang mati. Melihat situasinya, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, karena tidak ada dari kalian yang berani menyerang lebih dulu, aku yang pertama menyerang. Setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, Jiang Chen segera melepaskan telapak naga sejati, dia meraih ke arah pria yang berdiri paling dekat dengannya. Jiang Chen terlalu cepat, pria itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum telapak naga sejati benar-benar menutupinya. Mati, Jiang Chen memiliki niat membunuh yang kuat. Cakar naga mengepal dengan kuat, dan pada saat berikutnya, suara letupan terdengar bercampur dengan jeritan mengerikan. Tubuh prajurit Mid Divine Core meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dia dibunuh oleh telapak naga sejati tanpa kemampuan untuk melawan. Badai menyapu pemandangan, semua orang memiliki perubahan ekspresi yang dramatis. Ini sangat menakutkan, seorang prajurit inti ilahi pertengahan baru saja terbunuh dengan satu serangan, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh prajurit inti surgawi. Dalam pikiran mereka, lawan mereka bukanlah manusia, dia hanyalah binatang buas kuno. Saudara Jiang telah menjadi lebih kuat, hanya pikiran Tian Yishan yang bergetar. Hanya dia sendiri yang tahu seberapa besar kejutan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Jiang Chen telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan 3 hari yang lalu ketika dia melawan Yang Suo. Hanya dalam 3 hari, siapapun yang menghadapi monster tak tertandingi ini akan merasakan tekanan besar yang datang darinya. Sialan, sobat menjadi lebih kuat. Sepertinya mimpiku untuk membalas dendam hilang sekali lagi, bibir Big Yellow berkedut, dan dia merasa agak tertekan. Dia telah berpikir untuk melawan Jiang Chen dan mengalahkannya sejak dia menerobos ke alam inti ilahi, tetapi dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan memiliki lonjakan kekuatan tempur sekali lagi. Sementara orang-orang itu masih tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat, sebuah pedang panjang yang menyerupai ular berbisa tiba-tiba muncul di tangan Jiang Chen. Tanpa usaha apapun, dia menusuk dada seorang kepala Mid Divine Core. Itu adalah pedang haus darah Yang Suo, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dengan tendangan, Jiang Chen mengirim mayat pria itu pergi, mengambil cincin penyimpanannya pada saat yang sama. Semua orang ini adalah pemimpin dari benteng yang berbeda, mereka adalah orang-orang dengan sumber daya yang besar. Jelas, Jiang Chen tidak akan membiarkan cincin penyimpanan mereka terlepas dari bawah hidungnya. Tidak ada prinsip moral di neraka-neraka, semua orang di sini adalah pencuri, dan itu normal untuk membunuh seseorang dan merampok orang itu dari semua yang dia miliki.
Selain itu, Jiang Chen bahkan tidak akan mengerutkan alisnya saat membunuh orang-orang ini. Mereka semua diusir ke neraka-neraka karena mereka adalah orang-orang yang kejam dan jahat di dunia luar. Dia tidak akan merasa bersalah membunuh salah satu dari mereka. Serang sekarang, Su Ge-yun meraung. Dalam sekejap, sinar emas yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari kipas lipatnya, menuju Jiang Chen. Pada saat yang sama, para pria lainnya tidak berani ragu lagi. Hanya dalam sekejap mata, dua pria telah dibunuh oleh Jiang Chen. Jika mereka terus menunda, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh. Jiang Chen ini benar-benar tangguh. Apakah kamu percaya kamu bisa membunuhku sendirian? Jiang Chen tampak sangat mulia, 750 tanda naga telah memberinya lonjakan kekuatan tempur yang sangat besar, dan itu sangat kuat sekarang, memungkinkan dia untuk bertarung dengan prajurit inti ilahi akhir. Bang, pada saat ini, serangan energi datang dari segala arah, lusinan prajurit Mid Divine Core menyerang bersama, menciptakan serangan gabungan raksasa. Riak energi warna-warni bisa dilihat di mana-mana, langsung mengerumuni Jiang Chen. Pada saat yang sama, semua pria lain mulai mengerumuni dan menyerang Big Yellow, Tian Yishan dan yang lainnya. Kakak, ayo bunuh mereka semua. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dengan tubuhnya tertutup cahaya keemasan, dia berlari ke depan dan melompat ke kerumunan, lalu dia mulai dengan kasar berlari ke orang-orang di kerumunan. Ah, inti ilahi awal besar kuning benar-benar tak terkalahkan. Kemanapun tubuh raksasanya lewat, orang-orang akan jatuh ke tanah dan berguling-guling. Dengan kepala sekeras berlian, dia membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Pada saat itu, kabut darah melayang di sekitar tempat kejadian, anggota badan yang patah beterbangan kemana-mana, darah memercik dan mengalir di lantai. Darah dilumuri di seluruh tanah benteng. Saudara-saudara, ayo bunuh. Tian Yishan melambaikan pedang di tangannya, dia menjadi orang pertama yang menyerang ke depan. Haha, Guan Yiyun, Yang Meng, dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Melawan beberapa ratus orang hanya dengan beberapa orang, pertempuran seperti ini, mungkin mereka hanya akan mengalaminya sekali dalam hidup mereka. Itu adalah pertempuran di mana mereka berada semua dalam semangat tinggi, semangat juang mereka telah dinyalakan oleh Jiang Chen dan Big Yellow. Bab 223. Bab 223 Anda tidak diizinkan untuk menyerah. Bang, Big Yellow sangat tangguh. Darah dan daging bisa terlihat beterbangan di mana-mana Big Yellow lewat. Kepala anjingnya hanyalah senjata yang tak terkalahkan. Semua prajurit Mid Divine Core dikelompokkan bersama, menyerang Jiang Chen. Oleh karena itu, Big Yellow, yang baru saja menerobos ke alam inti ilahi seperti harimau di tengah sekawanan domba jinak. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang menyerang, itu tidak berguna. Hanya dalam sekejap mata, Big Yellow telah menyebabkan benteng itu terlihat seperti kekacauan yang mengerikan. Kita kalah jumlah, ayo berkelompok. Tian Yishan berteriak. Dia dan Guan Yiyun memimpin orang-orang mereka dan menyerbu ke tengah kelompok musuh. Energi Yuan mengguncang tempat itu, keterampilan tempur dilepaskan di mana-mana, dan senjata tempur bersinar terang. Hanya dalam sekejap, benteng telah menjadi medan perang yang dipenuhi darah. Semua yang bertarung adalah orang-orang yang kejam dan tidak kenal ampun, masing-masing dari mereka memiliki tangan yang berlumuran darah, dan ketika datang untuk bertarung, mereka semua brutal. Ah, tangisan tragis bisa terdengar di mana-mana. Big Yellow benar-benar tak terkalahkan. Selain dia, Tian Yishan dan Guan Yiyun sama-sama orang kuat yang luar biasa. Kecuali jika seorang prajurit Mid Divine Core menyerang mereka, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghadapi mereka. Terutama Tian Yishan, kekuatannya lebih dari cukup untuk melawan prajurit Mid Divine Core manapun. Memotong, sinar pedang menebas lengan Wang Heng, menyebabkan darah menyembur keluar dari lukanya. Sial, Wang Heng mengutuk, ada terlalu banyak pria di tempat kejadian, hampir tidak mungkin untuk membela diri secara efektif. Dia baru saja menembus kerana inti ilahi, dan tidak cukup kuat dibandingkan dengan pria lain. Itu sebabnya dia langsung terluka setelah melompat ke pertarungan. Lao Wang, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jika tidak, mundur saja. Saat melawan beberapa pria, Yang Meng berbalik ke arah Wang Heng dan berteriak. Silakan baca di New Novel 0 Erk Brengsek, tentu saja aku bisa, aku juga laki-laki. Wang Heng berkata sambil menggertakkan giginya. Pertempuran seperti ini dapat dengan mudah memicu keberanian seorang pria, ini adalah medan perang yang sebenarnya. Semuanya, hati-hati, kita kalah jumlah dengan musuh. Jangan dipisahkan, itu akan terlalu berbahaya. Guan Yiyun mengingatkan semua orang dengan serius. 7 dari mereka telah dikelompokkan bersama dan membentuk garis pertahanan yang solid. Jika mereka dipecah oleh musuh, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Ada begitu banyak musuh di mana-mana, jika mereka berpencar dan dipaksa menghadapi musuh sendirian, itu akan menjadi situasi yang mengancam jiwa. Tepat pada saat ini, Jiang Chen melawan lusinan prajurit Mid Divine Core sendirian, Big Yellow menabrak dan membanting musuh, menyebabkan tekanan luar biasa untuk membebani musuh. Tak satu pun dari mereka dapat membantu Tian Yishan dan pria lainnya, sehingga para pria harus mengandalkan diri mereka sendiri. Tubuh Big Yellow penuh dengan kekuatan dan keagungan. Dia meludahkan lidahnya saat dia berlari dengan gila di tengah-tengah kelompok musuh, bahkan tanpa peduli dengan serangan yang akan datang. Karena, bahkan jika senjata tempur bertabrakan dengannya, mereka bahkan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan bulunya. Persetan dengan palu, kepala anjing ini terbuat dari apa? Ini sangat sulit. Ah, ayah akan mati. Big Yellow terlalu brutal, dia membuat orang-orang ini merasa seolah-olah dia tak terkalahkan.
Dan karena dia sangat cepat, jika salah satu dari orang-orang ini tidak memberikan perhatian yang cukup, mereka akan ditabrak oleh Big Yellow dan mati di tempat. Ah, di sisi lain, jeritan melengking juga terdengar tanpa henti. Jiang Chen menunjukkan keperkasaannya. Pedang Haus Darah telah berubah menjadi ular berbisa yang fleksibel, dan hanya dalam waktu singkat, dia telah membunuh 8 orang dengan pedangnya. Meskipun dia menghadapi sekelompok lusinan prajurit yang kuat, kecepatannya terlalu luar biasa, menyebabkan musuh kesulitan bahkan mencapainya. Pedang Jiang Chen sangat cepat dan kejam. Ketika dia menggunakan pedang suci surgawi dan berkelana ke seluruh dunia, dia telah menyebarkan namanya yang menakutkan ke seluruh negeri. Jiang Chen tidak tahu keterampilan pedang ajaib, dan pedangnya hanya bisa digambarkan sebagai cepat, sangat cepat, dan akurat. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh pedangnya. Ini adalah keahlian pedangnya yang unik, tidak ada nama, hanya tidak ada belas kasihan. Semuanya, jangan bingung, lepaskan senjata tempurmu dan serang dari segala arah. Su Ge-yun berteriak. Banyak orang mulai panik karena pedang Jiang Chen, kesombongan dan kepercayaan diri mereka sudah lama hilang. Keberadaan Jiang Chen menyebabkan kematian melayang-layang di sekitar mereka setiap saat. Dentang-dentang, senjata tempur dapat dilihat di mana-mana, niat membunuh bocor kemana-mana, riak energi kekerasan melayang di langit di atas benteng, kabut darah mengambang di setiap inci udara. Lantai di bawah kaki mereka berlumuran darah segar dan panas, anggota badan yang patah dan mayat ada di mana-mana. Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan berkumpul kembali dan mengamankan posisi Anda. 9 serigala hantu, Jiang Chen berteriak keras. Segera, 9 Jiang Chen yang identik muncul di tengah medan perang. Para prajurit yang bersiap-siap untuk menyerang bersama dan membunuh Jiang Chen menjadi tercengang, 9 Jiang Chen yang identik membingungkan mereka, dan tidak ada yang tahu Jiang Chen mana yang harus mereka serang. Musuh tercengang, dan Jiang Chen tidak membuang waktu. Jiang Chen yang asli dengan tegas menyerang, memotong 3 kepala pada saat yang sama, dengan cara yang sangat kejam. Swosh-swosh, Jiang Chen memelihara 9 serigala hantu. Masih ada 9 Jiang Chen yang identik di tempat kejadian, dan musuh yang ketakutan benar-benar bingung dengan ini. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menyerang setiap Jiang Chen yang mereka lihat, tapi sayang sekali, setelah semua hantu dihancurkan, Jiang Chen sekali lagi membunuh 2 orang lainnya. Sialan, aku tidak bisa melakukan ini lagi, ini terlalu abnormal. Seseorang tidak tahan lagi, berkelahi dengan orang seperti ini sangat menyakitkan. Huff, karena kalian datang ke sini mencari kematian, aku akan membiarkan kalian mati dengan cara yang menyenangkan. Armor tempur Vireton, Jiang Chen berteriak keras sekali lagi. Dia menyingkirkan pedang Haus Darah saat armor tempur Vireton menutupi seluruh tubuhnya, lalu dia menabrak para pejuang yang ketakutan dengan cara yang tangguh. Swosh-swosh, Vireton Combat Armor tidak hanya memiliki pertahanan yang luar biasa, itu juga bisa melepaskan serangan yang kuat. Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari duri tajam pada baju besi, mendarat di musuh dengan cara yang berantakan. Dentang-dentang-dentang, semua kepala suku ini takut dengan serangan Jiang Chen. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Chen telah beralih ke serangan lain yang lebih kuat, mereka segera mengangkat senjata tempur di tangan mereka untuk memblokir serangan. Tapi, setelah mereka benar-benar memblokir semua balok emas, Jiang Chen telah tiba di depan mereka. Bang, armor tempur Vireton terlalu kuat. Itu hampir dijamin kematian jika seseorang ditabrak olehnya, bahkan jika dia adalah seorang prajurit Mid Divine Core. Bang, pada saat ini, baik Jiang Chen dan Big Yellow menabrak dan membanting di sekitar kelompok yang terpisah dengan cara yang sama, membunuh musuh mereka dan menyebabkan mereka membasahi celana mereka karena ketakutan. Aku berhenti, ayah tidak mau menyerang lagi. Salah satu kepala Mid Divine Core yang lengannya patah berteriak dengan keras. Tidak mungkin dia bisa terus bertarung, lawan mereka sama sekali bukan manusia, dan dia seperti binatang buas. Situasi di medan perang benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Awalnya, mereka berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan yang begitu besar dari hampir 50 prajurit Mid Divine Core, tetapi tidak ada yang bisa memperkirakan Jiang Chen sekuat ini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat berhenti kapan saja? Mati sekarang. Dengan niat membunuh besar-besaran, Jiang Chen melepaskan telapak naga sejati dan menabrak pria itu, menyebabkan dia menjadi pasta daging. Ah, jeritan darah yang mengental sepertinya tidak berhenti terdengar. Pembantaian kejam yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi di batas luar kota Inferno, dan pertempuran ini pasti akan dicatat dalam sejarah neraka-neraka. Setelah pertempuran, butuh waktu lama bagi aliansi di perimeter luar untuk pulih. Baik Jiang Chen dan Big Yellow sangat tangguh, dan tidak satupun dari beberapa ratus orang ini yang bisa menahan serangan mereka. Yan Yishan dan orang-orang lain terluka di sekujur tubuh mereka, tetapi ini hanya beberapa luka ringan. Niat membunuh mereka melonjak, dan mereka terus menyerang dengan senjata tempur sementara semua mata mereka benar-benar merah. Kipas besi tak tertandingi, Su Ge-yun akhirnya melepaskan serangan eksplosif. Kipas lipat di tangannya mulai berputar dengan cepat, dan dengan dorongan dari energi yuannya, kipas lipat berubah menjadi kipas sebesar gunung. Itu bersinar terang saat terbang menuju Jiang Chen. Su Ge-yun adalah seorang prajurit Mid Divine Core puncak, dia adalah orang terkuat di antara kerumunan. Jika itu beberapa hari yang lalu, Jiang Chen mungkin perlu mengerahkan banyak upaya untuk membunuhnya. Tapi sekarang, dengan kekuatan tempur yang dibawa dari 750 tanda naga, Su Ge-yun hanyalah seekor anjing rendah di depannya. Titik-petik 2, karena kamu adalah pemimpinnya, aku akan membunuhmu dulu. Jiang Chen melompat ke depan, dia mengacungkan jarinya seperti pedang dan melepaskan 6 jari matahari yang mendalam dalam sekejap.
6 jari raksasa dan cerah bergabung menjadi satu dan menusuk ke arah kipas besi raksasa. Bang! Ledakan yang mengguncang tanah terdengar, udara di sekitar tabrakan meledak karena serangan itu, dan besi Zugeyun dengan mudah didorong oleh serangan Jiang Chen. Setelah Jiang Chen mampu melepaskan jari matahari ke-6, kekuatan 6 jari surya mendalam mencapai tahap yang luar biasa. Bahkan pedang pengembalian segudang yang Suo bukanlah tandingannya, apalagi kipas besi Zugeyun. Pah! Seteguk darah dipaksa keluar dari mulut Zugeyun, tubuhnya gemetar di udara, dan dengan wajah pucat dan ekspresi terkejut. Dia akhirnya mengalami betapa menakutkannya Jiang Chen. Jiang Chen sama sekali bukan seseorang yang bisa dia tangani, dan jika dia tahu ini, dia tidak akan berada di sini hari ini. Astaga, Jiang Chen tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dia bergerak dengan cara seperti hantu, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Zugeyun. Setelah sampai di depan Zugeyun, dia menamparkan wajahnya dengan paksa. Tamparan itu membuat Zugeyun terbang turun dari langit, membuatnya terlempar dengan paksa ke tanah, membuatnya pusing. Jiang Chen dengan cepat turun dari langit, membunuh pria lain di sepanjang jalan. Pergi ke neraka, Jiang Chen dengan kejam menyerang tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia dengan paksa menginjakkan kakinya ke kepala Zugeyun, menghancurkannya dan menyebabkan darah keluar seperti air mancur. Zugeyun akhirnya terbunuh dengan cara yang tragis. Siapa yang berani melawan, aku akan membunuh tanpa ampun. Jiang Chen tampak seperti tuan yang tangguh. Dia mencabut armor tempur Vireton dan sekali lagi mengambil pedang haus darah. Dia menebas dengan pedangnya, memotong prajurit Mid Divine Core lainnya menjadi dua. Peringatan kerasnya telah mengejutkan semua musuh, dan pada saat ini, lebih dari setengah prajurit Mid Divine Core telah dibunuh olehnya. Setiap kali dia membunuh seseorang, Jiang Chen akan merebut cincin penyimpanan mereka, memberinya sejumlah besar kekayaan. Zugeyun sudah mati. Saya berhenti, saya ingin menyerah. Saya bersedia untuk menyerahkan. Seseorang berteriak dengan keras. Pertempuran seperti ini benar-benar menakutkan, dan tidak satupun dari orang-orang ini yang pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Kami berhenti juga, menyerah. Kami bersedia menyerah. Tolong selamatkan hidup kami. Kami menyerah, tolong selamatkan hidup kami. Keinginan untuk menyerah bisa menular, terutama ketika menghadapi pembantaian tanpa harapan. Semua pria itu kejam dan ganas, mereka telah mengalami segala macam pertarungan berbahaya, tetapi untuk pertarungan yang tidak berarti seperti ini, menyerah adalah pilihan terbaik mereka. Ini bukan pertarungan, ini adalah pembantaian sepihak. Tidak ada artinya bagi mereka untuk melanjutkan. Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk berjuang untuk hidupnya, tidak ada gunanya terus berjuang. Zugeyun sudah mati, dan untuk Hei percaya bahwa jika mereka terus bertarung, mereka semua akan dibunuh oleh Jiang Chen. Tidak ada yang meragukan itu. Mereka telah menyaksikan kekejaman Jiang Chen, dia bahkan tidak akan mengerutkan alisnya setelah membunuh setiap orang di sini. Semua kepala suku telah menyerah, dan orang-orang yang terluka parah oleh Big Yellow merasa takut sejak lama. Oleh karena itu, mereka mengikuti keputusan pemimpin mereka untuk segera menyerah. Kamu tidak boleh menyerah, Tuan Anjing masih belum cukup membunuh. Big Yellow meraung, Anda tidak diizinkan untuk menyerah, menakuti semua orang dan menyebabkan mereka mulai merangkak di tanah. Bab 224. Bab 224 Tuan Anjing, maafkan aku. Big Yellow memantul-mantul sambil menyemburkan api dari mulutnya. Niat membunuhnya telah mencapai puncak baru, dan karena itu, dia tidak membiarkan orang-orang ini menyerah dengan bebas. Zugeyun sudah mati, dan lebih dari setengah prajurit inti ilahi pertengahan. Orang-orang yang tersisa semuanya ketakutan, dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Lebih dari 500 orang datang ke sini, tetapi sekarang kurang dari 300. Mayat bertumpuk di mana-mana, darah panas dan segar mengalir seperti sungai. Orang-orang ini berada di tengah pertarungan sekarang, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan tempat kejadian, tetapi karena pertempuran telah berhenti total, mereka yang selamat segera tersentak saat melihat pembantaian itu. Tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka terus berjuang, kemungkinan besar mereka akan menjadi salah satu mayat di tanah. Seluruh langit di atas benteng dipenuhi dengan kabut merah darah, bau darah yang menyengat masuk ke hidung semua orang. Ini bukan benteng damai yang sama lagi, itu telah berubah menjadi neraka yang tragis. Kami tidak mau berperang lagi, kami rela menyerah. Kepala Jiang, mulai sekarang, kami akan mematuhi setiap perintah Anda. Seseorang tidak bisa menahan dirinya lagi, dia berbicara di ambang air mata. Tuan Anjing, saya menyerah, saya bersedia melayani Tuan Anjing. Saya juga, apa yang terjadi hari ini bukanlah niat kami, Zugeyunlah yang terus memprovokasi kami dengan tulus ingin tunduk pada kepala Jiang dan Master Anjing, tetapi Zugeyun memprovokasi kami dan berkata dia akan membunuh kami jika kami tidak melakukan apa yang dia katakan. Tanda seru petik 2, itu benar, kami terpaksa melakukan ini. Kepala Jiang adalah orang yang sangat perkasa, dan kami hanyalah beberapa karakter kecil yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tandinganmu. Zugeyun bodoh untuk mencoba dan melawanmu, dia membawa aib di kepalanya sendiri. Itu membuatnya benar untuk mati. Dia pantas mati, aku sudah lama bosan dengannya. Jika bukan karena ide bodohnya, saya akan datang ke sini untuk tunduk pada kepala Jiang kemarin. Semua pria terus mengungkapkan penyesalan mereka, takut Jiang Chen dan Big Yellow bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Persetan, bahkan Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Tian Yishan dan yang lainnya juga memutar mata mereka. Akhirnya, mereka telah menyaksikan betapa tidak tahu malunya seorang pria. Kelompok orang ini telah melakukan setiap kejahatan yang mengerikan dan kemungkinan perbuatan jahat yang tidak dapat diampuni.
Ketika mereka datang ke neraka-neraka, mereka juga telah melakukan apa saja untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Mereka adalah sekelompok bajingan tak tahu malu. Setelah Zugeyun meninggal, mereka sebenarnya menyalahkan segalanya padanya. Jika Zugeyun masih hidup sekarang, dia mungkin akan mati seketika setelah mendengar kata-kata mereka. Silakan baca di Nyun Novel 0R, tutup mulutmu. Guan Yiyun berteriak dengan marah, membuat orang-orang ini terdiam tanpa berani mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, mereka telah menjadi daging untuk ikan untuk kapal pengorbanan, dan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, mereka harus melakukan apapun yang dikatakan lawan mereka. Semua prajurit Mid Divine Corps menatap Jiang Chen dengan menyedihkan, menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Kekejaman Jiang Chen telah membuat bayangan abadi di benak mereka. Meskipun kamu ingin tunduk padaku, aku tidak berniat menjadikanmu sebagai bawahanku. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi karena Anda telah melakukan kesalahan, Anda harus dihukum. Jiang Chen perlahan menyingkirkan pedang haus darah saat dia berbicara. Mendengar bahwa Jiang Chen tidak akan membunuh mereka, orang-orang itu segera menghela nafas lega. Tapi, mereka bertanya-tanya hukuman macam apa yang akan diberikan Jiang Chen kepada mereka. Serahkan semua yang ada di cincin penyimpanan, pil, jiwa iblis, inti kristal, herbal, esensi alami, senjata tempur, semuanya. Mereka yang berani menyimpan satu barang, pedang di tanganku akan menunjukkan apa artinya tidak memiliki belas kasihan. Jiang Chen berkata dengan seringai di wajahnya. Ini adalah perampokan siang hari. Apa? Semua orang berseru setelah mendengar kata-kata Jiang Chen. Mereka merasa ada yang mengiris dan memotong dagingnya sedikit demi sedikit. Haha, kepala Jiang benar-benar kejam, ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Wang Hang yang penuh luka tertawa terbahak-bahak. Itu benar, kepala Jiang akan melucuti semua yang kamu punya. Dia bahkan tidak akan membiarkan mereka menyimpan pil pemulihan fana mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di neraka-neraka, tidak ada yang bisa menyerap energi yuan alami dari dunia luar di neraka-neraka ini, dan untuk berkultivasi, semua orang membutuhkan pil pemulihan fana dan inti kristal. Tanpa sumber daya alam untuk diolah, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju di sini. Jika itu masalahnya, pilihan terbaik mereka adalah mencoba dan berburu 9 binatang kristal kehidupan, tetapi karena kepala Jiang juga menginginkan senjata tempur mereka, mereka hanya akan memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup setelah bertemu dengan binatang kristal 9 kehidupan. Juga, binatang iblis dan iblis itu juga tidak mudah untuk dihadapi. Layani mereka dengan benar, mereka harus bersyukur bahwa kepala Jiang memutuskan untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika kita yang dikalahkan oleh mereka hari ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tian Yishan dan yang lainnya merasa sangat bahagia sekarang. Jiang Chen membunuh mereka tanpa benar-benar melakukannya sendiri. Lebih penting lagi, mayoritas prajurit di perimeter luar berkumpul di sini, sejumlah besar kekayaan akan diperoleh dengan menyita semua barang-barang mereka. Bahkan tanpa menghitung pil, esensi alami, jiwa iblis dan inti kristal, akan ada lebih dari beberapa ratus senjata tempur, semua peringkat yang berbeda. Sial, ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, ini luar biasa. Aku akan menghitung sampai 3, serahkan semua yang ada di cincin penyimpananmu. Setelah itu, aku akan mulai membunuh mereka yang belum menyerahkan segalanya. Jangan anggap aku bercanda, aku hanya bercanda dengan teman-temanku. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Kepala Jiang, kami akan memberi Anda semua harta kami, tetapi bisakah Anda setidaknya menyisihkan senjata tempur kami? Seseorang bertanya, selama mereka masih memiliki senjata tempur, peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih besar. Astaga, tepat saat kata-kata pria itu keluar dari mulutnya, Jiang Chen melepaskan sinar dari pedangnya, langsung memenggal kepala pria itu. Tidak, senyum ringan bisa dilihat di wajah Jiang Chen. Namun, di mata orang-orang ini, itu adalah senyum iblis. Dia terlalu kejam, terlalu brutal. Kamu memang punya satu pilihan lagi, mati. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Menyelamatkan hidup mereka adalah tindakan belas kasih terbesar yang bisa ditunjukkan Jiang Chen. Sekarang, tidak ada yang berani ragu lagi. Mereka semua segera mengeluarkan semua yang mereka miliki di cincin penyimpanan mereka. Sekarang, seluruh benteng memancarkan segala macam kilau warna-warni. Aura dari berbagai esens alami menyebarkan bau darah yang menyengat sekaligus. Dengan pikiran di benaknya, Jiang Chen menyimpan semua harta karun ke dalam cincin penyimpanannya. Dia telah membunuh cukup banyak orang, dan dia telah merampas banyak cincin penyimpanan. Setelah satu cincin penuh, dia masih bisa menggunakan cincin lain. Dan pada akhirnya, dia masih bisa menyimpan semua cincin hanya dalam satu cincin penyimpanan. Selain itu, cincin penyimpanan yang Suo dan Zugeyun juga cukup luas, dia tidak khawatir kehabisan ruang untuk menyimpan semua harta karun. Menyaksikan Jiang Chen mengambil semua harta mereka, banyak dari orang-orang ini diam-diam mulai menangis. Beberapa dari mereka yang terluka parah bahkan memuntahkan sebagian darahnya. Ini kejam, tindakan ini adalah cara tidak langsung untuk membunuh sebagian besar dari mereka. Pada saat ini, semua yang selamat tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Zugeyun dalam hati. Ekspresi mereka membuatnya tampak seperti mereka akan merobek mayatnya menjadi jutaan keping. Hasil hari ini berhubungan langsung dengan Zugeyun. Jika bukan keputusannya, meskipun orang-orang ini tidak ingin tunduk pada Jiang Chen, mereka masih tidak memiliki alternatif lain selain tunduk. Sekarang, tidak hanya banyak dari mereka yang mati, yang selamat bahkan telah dirampok oleh Jiang Chen. Bagaimana mereka akan bertahan hidup di neraka-neraka?
Kakak, sangat memuaskan, momen yang menyenangkan. Wang Heng tertawa terbahak-bahak. Setelah datang ke neraka-neraka, dia tidak pernah sebahagia hari ini. Belum pernah dia mengalami momen yang begitu menyenangkan. Tian Yishan dan Guan Yiyun juga tertawa terbahak-bahak. Sebagai sesama murid Jiang Chen, mereka tidak bisa merasa lebih bangga dari ini. Cara orang-orang ini memandang Jiang Chen dipenuhi dengan kekaguman. Pria di depan mereka ini selalu bersinar dalam cahaya yang unik dan karisma yang jantan. Semua jenis harta mengalir ke cincin penyimpanan Jiang Chen seperti air, termasuk semua cincin penyimpanan dari orang-orang yang sebelumnya telah dibunuh Jiang Chen. Jiang Chen sebenarnya telah menyapu bersih seluruh perimeter luar kota Inferno, dan jika ada peringkat untuk kemampuan merampok, Jiang Chen pasti akan menjadi nomor 1. Segera, semua harta telah diambil oleh Jiang Chen. Mereka yang kehilangan hartanya memiliki ekspresi yang lebih mengerikan daripada ekspresi yang akan muncul jika ibu mereka meninggal. Tapi, tidak peduli apa, mereka masih hidup. Jika mereka tidak menyerahkan harta mereka, mereka akan mati, dan harta itu akan berakhir dengan Jiang Chen. Kepala Jiang, bisakah kita pergi sekarang? Salah satu kepala Mid Divine Core bertanya, hampir menangis. Nyah, Jiang Chen dengan santai melambaikan tangannya. Hasil curian hari ini sangat besar, dan dia mungkin telah menjadi orang terkaya di Inferno City saat ini. Kekayaannya saat ini lebih besar daripada kekayaan seluruh Sekte Hitam. Mendengar bahwa Jiang Chen memaafkan mereka, tidak ada yang berani ragu lagi. Semua orang segera berbalik dan mulai berjalan. Berhenti di sana. Tetapi pada saat ini, Big Yellow tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti, menyebabkan orang-orang ini langsung berhenti bergerak. Sial, belum selesai. Semua wajah pria menjadi gelap. Mereka tahu bahwa anjing ini tidak mudah untuk ditangani. Apakah Tuan Anjing membiarkanmu pergi? Big Yellow berkata sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Semua pria segera menoleh ke Jiang Chen, tetapi Jiang Chen hanya berbalik, hampir seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Big Yellow. Bajingan, kamu baru saja menghina anjing tuan ini dengan kata-katamu, kamu benar-benar pantas dibunuh. Menurut amarah Tuan Anjing, aku harus menggigit kalian semua sampai mati di tempat. Kata-kata Big Yellow membuat orang-orang ini menjadi panik sekali lagi. Sepertinya masih ada keraguan tentang apakah hidup mereka akan selamat atau tidak hari ini. Mereka semua telah menyaksikan betapa kejamnya anjing ini, Big Yellow benar-benar akan menggigit mereka sampai mati. Tapi, karena Chen kecil telah menyelamatkan hidupmu, anjing tuan ini akan memberimu kebaikan yang sama. Namun, karena saya tidak bisa menggigit Anda sampai mati, kemarahan Tuan Anjing tidak akan diredakan. Tuan Anjing juga harus menghukummu. Big Yellow berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan meletakkan kedua kaki depannya di belakang punggungnya. Cara dia berperilaku terlihat sangat lucu. Dihukum lagi. Wajah para pria menjadi gelap sekali lagi. Dihukum lagi. Kami bahkan tidak membawa apa-apa sekarang. Seseorang mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Sial, siapa yang menginginkan sesuatu dari Anda? Kalian masing-masing, maju dan sujud pada anjing tuan. Setelah itu Anda harus mengatakan, anjing tuan, maafkan aku. Big Yellow berkata dengan serius, persetan. Jiang Chen, Guan Yiyun dan orang-orang lain hampir tersandung kaki mereka sendiri dan jatuh ke tanah. Sialan, kamu hanya seekor anjing, apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu sombong? Cepat, kami mulai dengan Anda. Big Yellow menunjuk salah satu pria terdekat. Garis-garis hitam memenuhi dahi pria itu, membungkuk ke anjing dan meminta maaf. Bagaimana dia akan menghadapi orang di masa depan? Pria itu menghela nafas dalam diam dan melepaskan semua pikiran untuk menolak. Masih diragukan apakah dia bisa bertahan atau tidak di lingkungan yang keras di neraka Inferno, tetapi dia masih harus memastikan kelangsungan hidupnya sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan. Dia berjalan ke Big Yellow, membungkuk dan berkata, Tuan Anjing, saya minta maaf. Kamu tidak cukup tulus, katakan lagi dengan keras. Jika aku masih tidak bisa merasakan ketulusanmu, anjing tuan akan menggigitmu sampai mati di tempat. Big Yellow sekali lagi memamerkan arogansi dan sopan santun kaisarnya. Bab 225. Bab 225 Sutra Hati Ilusi. Celepuk, pria itu mengira dia akan dimaafkan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Big Yellow, dia langsung jatuh ke tanah. Sial, ini adalah kata-kata tersulit yang pernah dia ucapkan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia harus membungkuk di depan seekor anjing dan memanggilnya anjing tuan. Juga, pertama kali tidak cukup, dia harus melakukannya lagi, dan jika dia tidak cukup tulus, dia akan dibunuh. Hahaha, Wang Heng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Big Yellow benar-benar jenius yang tidak bisa dilihat dalam 10.000 tahun. Guan Yiyun juga tertawa terbahak-bahak dengan mulut terbuka lebar. Anjing ini terlalu lucu, dia benar-benar bisa membunuh seseorang dengan siksaan seperti ini. Pria itu berdiri dari tanah. Dengan wajahnya yang memerah, dia berteriak keras bahkan tanpa mengangkat kepalanya, Master Dog, maaf. Tanda seru petik 2, siapa yang tahu bahwa hati orang ini pecah menjadi dua setelah mengulangi dirinya sendiri ke Big Yellow. Baiklah, Tuan Anjing ini puas dengan permintaan maafmu, sekarang tersesat. Sisanya, Anda harus seperti dia, semakin keras suara Anda, semakin banyak rasa hormat yang Anda tunjukkan kepada Tuan Anjing. Cepat, berbaris, maju satu persatu, dan jangan terburu-buru. Big Yellow mengangkat cakarnya dan melambai di depannya. Tian Yishan dan yang lainnya merasa mereka akan segera pingsan. Jangan terburu-buru, siapa yang buru-buru melakukan hal memalukan seperti itu?
Ayah tidak tahan lagi. Jiang Chen menutupi wajahnya dengan tangannya dan berjalan pergi. Dia tidak bisa menonton ini lagi, silakan baca di New Novel 0R, tapi Guan Yiyun dan yang lainnya menikmati momen ini. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan selama sisa hidup mereka, itu adalah keajaiban yang sangat langka. Setelah itu, semua pria yang telah dirampok oleh Jiang Chen berbaris dan berteriak dengan sekuat tenaga ke arah Big Yellow, Master Dog, mohon maaf. Tanda seru petik 2, siapa tahu ada yang kembali dan bunuh diri karena depresi. Big Yellow merasa seperti berada di surga. Belum pernah dia merasa begitu menyenangkan sebelumnya. Ekornya bergoyang-goyang dengan gembira. Lebih dari 200 pria, Big Yellow telah memberikan perhatian penuh kepada pria-pria ini saat mereka membungkuk dan meminta maaf kepadanya, meminta mereka yang tidak puas untuk mengulanginya dengan lebih tulus, dan hanya membiarkan mereka yang dia puas pergi. Semua pria meninggalkan tempat itu dengan sedih, dan akhirnya, kedamaian telah kembali ke benteng yang bising. Mereka yang berjalan keluar dari benteng terus berteriak ke arah langit. Apa yang terjadi hari ini telah menjadi aib terbesar dalam hidup mereka. Banyak dari mereka yang mengutuk Sugeyun, dan seseorang bahkan menunjuk pada orang-orang yang selamat yang menyerang bersama Sugeyun. Akhir dari orang-orang itu bahkan lebih tragis, tidak hanya mereka telah dirampok oleh Jiang Chen dan dihina oleh seekor anjing, hanya ketika mereka bersyukur bahwa hidup mereka telah diselamatkan, semua pria lain mulai memukuli mereka dan melumpuhkan mereka di tempat. Itu adalah akhir yang tragis. Di dalam benteng, darah dan mayat bisa terlihat di mana-mana. Tempat itu telah berubah menjadi neraka yang busuk. Tian Yishan dan pria lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat pemandangan itu. Kepala Tian, kita harus menyingkirkan mayat-mayat ini. Yang Meng berkata, bakar saja semuanya. Si kuning besar yang agung terbang ke langit dan melayang di atas mayat-mayat itu, lalu dia menyemburkan api, lalu, semua mayat itu dibakar menjadi abu. Nyala api bahkan membakar darah di tanah. Setelah itu, Guan Yiyun melambaikan tangannya dan melepaskan badai energi Yuan, menyebarkan semua abunya. Akhirnya, benteng telah kembali ke keadaan semula. Hanya bau darah yang menyengat, dan retakan di lantai yang tersisa setelah pertempuran sengit. Tepat pada saat ini, Jiang Chen kembali ke tempat kejadian. Ketika Tian Yishan dan orang-orang lain melihat Jiang Chen, tatapan hormat segera muncul di mata mereka. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Heng dan orang-orang lain bertemu dengan Jiang Chen, mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap kekejaman terakhir Jiang Chen. Kepala Jiang, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Yang Mengyang, kami bersaudara, jangan katakan itu. Saya dan saudara Tian, serta murid senior Guan berasal dari sekte yang sama. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda semua adalah salah satu dari kami, jadi lepaskan saja formalitasnya. Berikut adalah beberapa inti kristal dan pil kebangkitan fana, ambillah dan bagilah di antara kalian sendiri. Jiang Chen dengan santai melambaikan tangannya dan membuang beberapa cincin penyimpanan ke arah orang-orang ini. Setidaknya ada beberapa ratus ribu pil pemulihan mortal yang terkandung di dalam cincin penyimpanan ini, dan bahkan ada cukup banyak inti kristal pada berbagai tahap dan alam. Jumlah kekayaan ini bukan apa-apa bagi Jiang Chen, karena dia telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Meskipun Jiang Chen belum memeriksa hasil panennya, dia bisa membayangkan sejumlah besar harta yang dia miliki sekarang. Dia hampir memiliki kekayaan gabungan dari setiap orang di batas luar kota Inferno. Kepala Jiang, Anda menyelamatkan hidup kami akan merasa terlalu malu untuk mengambil pil pemulihan fana dan inti kristal ini dari Anda. Seseorang yang merasa malu berkata, ambil saja murid junior apapun yang ingin diberikan Jiang kepada kita. Meskipun murid junior Jiang kejam dan tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya, dia tidak pelit dengan saudara-saudaranya sendiri. Guan Yiyun berkata, jika itu masalahnya, terima kasih, Kepala Jiang. Yang Meng berkata sambil menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Semua orang di sini lebih tua dari Jiang Chen, tetapi di alam semesta di mana kekuatan berarti segalanya, mereka tidak merasa malu untuk memanggil Jiang Chen sebagai kepala suku. Tentu saja, jika mereka benar-benar ingin mempertimbangkan usia, mereka semua harus memanggil Jiang Chen sebagai leluhur. Usia pikiran Jiang Chen pasti sama dengan iblis kuno. Budi, pertarungan yang seru hari ini. Seluruh perimeter luar akan melihat kehancuran besar. Big Yellow memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya. Dia telah memenuhi tujuannya untuk memamerkan keperkasaannya, dia merasa sangat puas. Itu benar, pertarungan dengan kekerasan seperti itu belum pernah terjadi di batas luar kota Inferno sebelumnya. Kepala Jiang telah merampok setiap orang di perimeter luar, dia pasti perampok nomor 1 di neraka-neraka. Wang Heng berkata dengan senyum di wajahnya, kapok. Tepat ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, dia ditampar ringan di atas kepalanya. Wang Heng berbalik dan melihat Tian Yishan menatap matanya, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan perampok? Hehe, maksudku adalah kekayaan mereka dirampok oleh Kepala Jiang. Wang Heng tertawa terbahak-bahak, murid junior Jiang, tidak ada seorang pun di batas luar kota neraka yang berani menantang kita lagi. Semua aliansi di perimeter luar telah runtuh, dan bagi mereka untuk bertahan hidup, mereka pasti akan menjelajah ke kedalaman neraka-neraka, atau mencoba merampok orang lain. Neraka-neraka akan menjadi lebih kacau di masa depan, dan ada 3 bulan lagi sampai pintu ke dunia luar terbuka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Guan Yiyun bertanya. Saya tidak percaya murid junior Guan menyadari hal ini, tetapi alasan mengapa saudara Jiang datang ke neraka-neraka adalah untuk mencari iblis bumi. Karena semua konflik di perimeter luar telah berakhir, saya pikir saudara Jiang akan menjelajah ke bagian terdalam neraka-neraka untuk mencari iblis bumi.
Kata Tian Yishan. Apa, iblis bumi? Guan Yiyun dan beberapa pria lainnya berseru bersamaan. Mereka semua pernah mendengar tentang iblis bumi sebelumnya, itu adalah Raja Neraka-Neraka, dan Jiang Chen benar-benar mengincarnya. Keberaniannya tidak mengenal batas. Murid junior Jiang, kamu benar-benar harus berpikir dua kali tentang ini. Juga, mengapa kamu ingin berburu iblis bumi? Guan Yiyun bertanya dengan nada bingung. Untuk menyelamatkan Han Yan, Jiang Chen berkata, apa yang terjadi dengan Han Yan? Guan Yiyun terkejut, Jiang Chen menjelaskan apa yang terjadi di Sekte Hitam setelah Guan Yiyun pergi, dengan fokus pada insiden di mana Fan Kun menyerang Yan Chenyu dan Han Yan. Han Yan terluka parah, dan dia bisa mati kapan saja. Saya membutuhkan jiwa iblis-iblis bumi untuk menyelamatkan hidupnya, karena itulah saya datang ke neraka-neraka untuk mencari iblis bumi. Saya tahu bahwa dengan kekuatan saya saat ini, tidak mungkin saya bisa menandinginya, tetapi saya tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Setidaknya, aku bisa mengetahui beberapa detail tentang iblis bumi ini. Jiang Chen berkata, sial, Fan Kun bajingan itu, dia pasti mengira tidak ada seorang pun dari lingkaran dalam yang bisa menghentikannya setelah aku pergi, itu sebabnya dia bersikap begitu arogan dan melakukan semua itu. Tapi, itu adalah kemalangannya untuk menyinggung Anda. Guan Yiyun tidak bisa tidak mengutuk. Ketika dia masih di Sekte Hitam, meskipun Fan Kun didukung oleh kakeknya, Guan Yiyun sebenarnya bisa menekannya. Fan Kun masih berperilaku baik saat itu. Ketika Guan Yiyun pergi, Fan Kun mulai bersikap arogan. Kita harus menyelamatkan saudara Yan, tetapi sangat berbahaya untuk membunuh iblis bumi. Guan Yiyun mengerutkan kening. Sudahlah, aku tahu kalian semua menderita luka, mari kita istirahat sekarang. Saya akan melanjutkan ke kedalaman neraka Inferno besok. Mengesampingkan iblis bumi, saya benar-benar ingin memeriksa tempat ini. Jiang Chen berkata, baiklah, kita akan mengikuti kepala Jiang dan menjelajah ke daerah yang lebih dalam, kita juga bisa membunuh beberapa 9 binatang kristal kehidupan di sepanjang jalan. Semua orang menganggukkan kepala. Sekarang, mereka telah menjadikan Jiang Chen sebagai pemimpin utama mereka. Tidak peduli keputusan apa yang dibuat Jiang Chen, mereka hanya akan mengikuti tanpa keberatan. Setelah itu, para pria kembali ke kamar masing-masing di dalam benteng untuk beristirahat. Mereka telah menderita beberapa luka ringan dalam pertempuran kekerasan tadi, tapi tidak ada yang terlalu serius. Dengan tingkat kultivasi mereka, hanya butuh 1 hari bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Jiang Chen dan Big Yellow memasuki ruangan yang sama. Hehe, sobat, cepatlah dan periksa jarahan kita hari ini. Big Yellow tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak perlu memeriksanya, kita mendapat banyak sekali jarahan kali ini. Cukup banyak cincin penyimpanan yang benar-benar terisi. Saya pikir ada lebih dari 100 juta pil pemulihan fana, 8.000 pil pemulihan bumi, tumpukan jiwa iblis dan jiwa iblis, lebih dari 500 senjata tempur, 300 diantaranya senjata tempur tingkat menengah, dan sisanya adalah senjata tempur tingkat tinggi. Jiang Chen berkata sambil tersenyum lebar. Persetan. Sobat, Anda seketika menjadi jutawan. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Big Yellow bersemangat memantul ke atas dan ke bawah. Setelah merampok begitu banyak prajurit, tentu saja akan ada banyak kekayaan. Tiba-tiba, ketika Jiang Chen sedang memindai cincin penyimpanan dengan akal sehatnya, dia menemukan sebuah buku tebal yang tersembunyi di dalam salah satu cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan yang Suo, dia benar-benar menyembunyikan sesuatu di dalamnya, jangan bilang itu harta langka. Dengan pikiran di benaknya, buku berwarna emas segera muncul di tangan Jiang Chen. Kemudian, dia melihat 3 kata besar di sampulnya, Sutra Hati Ilusi. Apa ini? Big Yellow bertanya. Ini adalah keterampilan tempur kuat yang digunakan Yang Suo, dia menggunakan dunia ilusi untuk menjebakku hari itu ketika kita bertarung, dan dia hampir membunuhku. Ini adalah keterampilan yang dia gunakan. Mata Jiang Chen berbinar. Alam ilusi yang bahkan bisa membingungkan Jiang Chen tentu saja sesuatu yang luar biasa. Yang Suo pasti mendapatkan Sutra Hati Ilusi melalui keberuntungan dan kecelakaan. Jiang Chen tahu betapa menakutkannya alam ilusi besar, seperti yang dia alami sendiri. Jiang Chen dengan bersemangat membalik ke halaman pertama. Buku itu hanya memiliki beberapa halaman, tetapi dengan jelas menyatakan bagaimana seseorang bisa melepaskan alam ilusi besar. Ketika Big Yellow menjulurkan kepala anjingnya dan selesai membaca buku itu, mau tak mau dia juga merasa terkejut. Brengsek, Sutra Hati ini benar-benar menakutkan, ilusi yang diciptakan olehnya benar-benar dapat berubah menurut orang yang berbeda. Kata kuning besar, itu benar, Sutra Hati Ilusi berfokus pada fantasi dan hati. Selama seorang pria memiliki fantasi dalam pikirannya, dia akan terpengaruh oleh alam ilusi besar. Hatinya akan tenggelam dalam fantasinya sendiri, dan dia akan kesulitan menarik diri. Jiang Chen menghela nafas. Setiap orang memiliki fantasi, dan fantasi itu ada di dalam hati mereka. Bab 226. Bab 226 Pembantaian Neraka-Neraka. Jika itu hanya beberapa keterampilan tempur biasa, Jiang Chen pasti tidak akan memperhatikannya, tapi Sutra Hati Ilusi ini adalah sesuatu yang didambakan oleh jiwa Jiang Chen. Dia telah fokus pada budidaya 9 energi matahari surgawi di kehidupan sebelumnya, jadi tidak sekalipun dia mencoba mempelajari apapun tentang ilusi. Itu juga sebagian karena keterampilan semacam ini sangat langka. Tapi yang lebih penting, ada risiko besar saat melepaskan ranah ilusi. Tidak semua orang akan terpengaruh oleh dunia ilusi, dan begitu ilusi tidak bekerja sebagaimana mestinya, orang yang melepaskannya akan menderita serangan balasan besar-besaran, dan jika dunia ilusi dihancurkan secara paksa oleh seseorang, serangan balik akan menjadi bahkan lebih besar, seperti yang terjadi pada Yang Suo.
Tapi sutra hati ilusi ini berbeda dari keterampilan ilusi biasa, karena setiap orang memiliki semacam fantasi, dan fantasi itu ada di dalam hati mereka. Begitu seseorang terjebak di alam ilusi besar, dia akan terjebak dalam fantasinya sendiri tanpa bisa menarik dirinya keluar. Itu terjadi pada Jiang Chen. Apa yang terjadi di Saint Cliff 100 tahun yang lalu telah memberikan bayangan yang tak terlupakan di hati Jiang Chen. Realm of Immortals adalah fantasi yang tidak bisa dia lupakan, bahkan di kehidupan keduanya. Adegan di Saint Cliff adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Oleh karena itu, bahkan Jiang Chen hampir dibunuh oleh Yang Suo, karena ia terjebak dalam ilusi, dan tidak bisa menarik dirinya keluar. Jika itu hanya ilusi biasa, Jiang Chen akan dengan mudah keluar. Ini adalah bagian yang menakutkan dari sutra hati ilusi. Oleh karena itu, Jiang Chen bersiap meluangkan waktu untuk mengolahnya. Mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik pada saat kritis. Sobat, sutra hati ilusi ini benar-benar luar biasa. Kenapa kamu tidak mengolahnya? Kata kuning besar, ini adalah keterampilan yang sangat bagus, akan sia-sia jika tidak mengolahnya. Saya belum pernah mengembangkan keterampilan ilusi apapun sebelumnya, tetapi karena saya memiliki keterampilan turunan jiwa hebat sebagai fondasi saya pikir itu akan menjadi hal yang mudah bagi saya untuk mengolah sutra hati ilusi. Mata Jiang Chen menyala, dan ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Mengolah keterampilan ilusi adalah ujian bagi pikiran dan jiwa orang tersebut. Jiang Chen memiliki keterampilan derivasi jiwa besar sebagai fondasinya, yang memberinya keuntungan unik dalam mengolah sutra hati ilusi. Kuning besar, cari tempat lain untuk tidur, aku akan mulai mengolah sutra hati ilusi ini. Setelah saya selesai, kami akan melanjutkan ke kedalaman neraka Inferno untuk mencari tahu lebih banyak tentang iblis bumi. Jiang Chen berkata, setelah anjing besar kuning pergi, Jiang Chen telah membenamkan dirinya sepenuhnya dalam budidaya sutra hati fantasi. Aspek terpenting dalam mengolahnya adalah kemampuan indera, menggunakannya bersama dengan naskah yang ditulis dalam sutra hati dan melepaskan alam semesta. Ilusi hebat, pada saat yang sama, di tempat yang tidak diketahui di dekat perbatasan neraka-neraka, sesosok manusia tiba-tiba turun dari atas. Itu adalah seorang pria muda dengan jubah merah yang panjang dan berapi-api. Dia memiliki sepasang mata yang tajam, dan nyala api memancar dari seluruh tubuhnya. Silakan baca di New Novel 0 Jiang Chen, aku, Huo Yuner telah mendinginkan tubuhku menggunakan magma, dan aku telah melalui rasa sakit yang menyedihkan. Akhirnya, saya telah menguasai keterampilan api saya dan menembus ke puncak alam inti ilahi pertengahan. Tunggu saja, aku akan membunuhmu di lubang neraka ini dan membalas dendam karena kamu menghinaku hari itu. Pemuda berjubah merah menyala itu tidak lain adalah Huo Yuner dari Green Sanctuary Sect. Kembali pada hari itu, Jiang Chen membunuh Yun Ken di Sekte Hitam, dan menghina Huo Yuner dengan kata-katanya, meninggalkan bayangan yang tak terlupakan di hatinya. Sejak itu, Huo Yuner bersumpah bahwa dia pasti akan melawan Jiang Chen suatu hari nanti. Bahkan jika dia akan terbunuh, dia masih ingin bertarung. Setelah dia kembali dari Sekte Hitam, Huo Yuner telah kembali ke Gua Karas dan mulai memadamkan dirinya dengan magma, memungkinkan dia untuk menguasai keterampilan apinya dalam waktu yang sangat singkat dan mengalami lonjakan tingkat kultivasinya. Tapi, terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat tidak disarankan, karena akan menghambat perkembangan Huo Yuner di masa depan. Tapi, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia ingin menyingkirkan bayangan yang ditinggalkan Jiang Chen di hatinya, karena jika tidak, dia akan dapat memiliki perkembangan dalam kultivasinya di masa depan. Setelah lonjakan tingkat kultivasinya, Huo Yuner menjadi sangat percaya diri. Dengan kultivasinya di puncak ranah Mid Divine Core, dia percaya bahwa dia akan dengan mudah dapat membunuh Jiang Chen, jadi dia bergegas ke neraka-neraka sekaligus. Tujuan perjalanan ini sederhana, bunuh Jiang Chen. Suatu hari kemudian, Jiang Chen yang telah berkultivasi sepanjang hari akhirnya membuka matanya. Dua sinar terang melesat keluar dari matanya, menyebabkan udara di depannya bergetar. Aliran energi berenang di sekitar tubuh Jiang Chen, dan gelombang cahaya bisa terlihat di sekelilingnya. Senyum ringan muncul di wajah Jiang Chen. Dengan pikiran di benaknya, gelombang cahaya kembali ke tubuhnya. Alam ilusi hebat benar-benar menakjubkan. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Hanya dalam satu hari, dia telah sepenuhnya menguasai sutra hati ilusi dan mampu melepaskan alam ilusi besar. Jika Yang Suo masih hidup dan mengetahui seberapa cepat Jiang Chen menguasai keterampilan itu, rahangnya pasti akan jatuh. Jiang Chen mendorong pintu hingga terbuka, lalu dia segera melihat Tian Yishan dan pria lainnya, menunggu di luar kamarnya. Mereka semua penuh dengan energi, dan luka-luka mereka pulih sepenuhnya. Juga, basis kultivasi Wang Heng di alam inti ilahi awal telah benar-benar stabil. Kepala Jiang, apakah kita akan pergi sekarang? Wang Heng bertanya. Ya, aku akan memasuki kedalaman neraka-neraka sekarang. Pertama, saya harus mencari tahu di mana iblis bumi berada. Kedua, saya ingin merasakan betapa kuatnya iblis dan iblis di area neraka-neraka, membuat kultivasi saya sendiri. Jika kalian merasa ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, atau tidak merasa cukup percaya diri untuk mengikuti, kalian bisa tinggal di sini. Jiang Chen berkata, persetan dengan bahaya, tidak ada tempat di neraka-neraka yang aman. Kita semua memasuki kedalaman neraka-neraka dari waktu ke waktu, ada banyak esensi alami di sana, dan jika kita beruntung, kita mungkin dapat menemukannya. Membawanya ke dunia luar berarti banyak uang. Yang Meng berkata, baiklah, saudara Tian dan murid senior Guan sama-sama menggunakan senjata tempur tingkat tinggi, tetapi tampaknya hanya sedikit yang masih menggunakan senjata tempur tingkat menengah.
Saya memiliki banyak senjata tempur tingkat tinggi dengan saya, Anda masing-masing dapat memilih satu yang cocok untuk Anda. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera mengeluarkan beberapa senjata tempur tingkat tinggi. Bilah, pedang, tombak, tombak, segala macam senjata. Yang Meng dan semua mata pria berbinar ketika mereka melihat senjata. Mereka tahu pria macam apa Jiang Chen itu, jadi mereka tidak menolaknya. Mereka semua mengambil senjata tempur tingkat tinggi yang cocok untuk mereka. Neraka-neraka adalah tempat yang penuh dengan bahaya, dan jika mereka memiliki senjata tempur tingkat tinggi, itu akan sangat membantu kekuatan tempur mereka. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera mulai terbang keluar dari Inferno City, Big Yellow dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok tersebut memulai perjalanan mereka menuju kedalaman neraka-neraka. Neraka-neraka terus-menerus tertutup kabut dalam jumlah besar. Sekelompok pria itu terbang sangat cepat melintasi berbagai pegunungan dan tanah terlantar, menabrak prajurit manusia di sepanjang jalan mereka. Prajurit ini entah bergegas kembali ke kota Inferno dari kedalaman neraka-neraka, atau mereka menuju kedalaman neraka-neraka. Mereka yang baru saja kembali dari kedalaman neraka-neraka sebagian besar berada dalam kelompok yang terdiri dari beberapa prajurit. Jarang sekali melihat seorang ranger sendirian di sini. Juga, kebanyakan dari mereka terluka dan dalam kondisi berbeda. Dari sini, orang bisa dengan mudah mengetahui betapa berbahayanya kedalaman neraka-neraka. Ketika sebagian besar prajurit ini melihat kelompok Jiang Chen, mereka segera menunjukkan permusuhan mereka dan menghindari menabrak kelompoknya. Di neraka-neraka, merampok dan dirampok adalah hal yang normal, itu terjadi hampir setiap hari. Itu sebabnya tidak ada yang berani ceroboh di sini. Begini, segala sesuatu di sekitar seorang prajurit adalah musuhnya di dalam neraka-neraka. Iblis, 9 binatang kristal kehidupan, dan manusia. Hubungan di antara mereka selalu bermusuhan. Kenapa kita belum menemukan monster? Jiang Chen bertanya, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak ada iblis atau iblis yang dapat ditemukan dalam jarak 2000 mil dari kota Inferno. Di luar radius 2000 mil ini, jumlah iblis dan iblis akan menjadi lebih besar. Tian Yishan menjawab. Segera setelah itu, Jiang Chen dan kelompoknya melewati garis 2000 mil. Sebuah pegunungan kuno yang membentang sejauh mata memandang muncul di depan mereka. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di mana-mana di pegunungan besar. Semua jenis bunga, tanaman, dan pohon dengan karakteristik dingin tumbuh di mana-mana, dan langit di atas pegunungan diselimuti kabut keabu-abuan, membuat seluruh gunung menjadi seram yang tak terlukiskan. Di bawah lingkungan seperti itu, siapapun akan merasa murung, dan emosi mereka akan tegang. Ayo pergi. Jiang Chen adalah orang pertama yang turun dan mulai berjalan ke pegunungan. Big Yellow memiliki ekspresi bersemangat, dan dia maju 3-4 meter dengan setiap lompatan yang dia ambil. Dia akhirnya melampaui Jiang Chen. Mengaum, raungan marah terdengar dari tidak jauh. Sosok setinggi hampir 10 meter yang diselimuti aura iblis yang mengepul tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Big Yellow. Makhluk itu memiliki tampilan yang ganas, dan api iblis muncul dari tubuhnya. Itu adalah iblis jahat inti ilahi awal. Kami baru saja tiba di sini, dan kami benar-benar bertemu dengan iblis jahat inti ilahi awal, sangat sial, Guan Yiyun berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka tidak beruntung, tidak ada dari mereka yang panik. Bagi mereka, iblis jahat inti ilahi awal tidak dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Astaga, tepat setelah kata-kata Guan Yiyun keluar dari mulutnya, Big Yellow sudah mulai bergerak. Dengan kecepatan ekstrim, dia membanting kepala kelas berliannya ke kepala iblis jahat. Bang, suara benturan yang dalam namun halus terdengar. Iblis jahat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak karena kepalanya telah hancur berkeping-keping. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih jiwa iblis. Semua jiwa iblis dan jiwa iblis adalah harta bagi Jiang Chen. Meskipun dia tidak ingin menggunakannya sekarang, dia masih bisa menyimpannya untuk digunakan nanti, seperti bagaimana dia menyimpan pil pemulihan fana dan pil pemulihan bumi. Dia perlu membentuk 108.000 tanda naga sebelum dapat dianggap bahwa dia telah menguasai keterampilan transformasi naga, dan saat ini, dia hanya memiliki 750 tanda naga. Perjalanan masih panjang, dia tidak tahu berapa banyak energi yang sebenarnya dia butuhkan untuk mencapai level itu, jadi semakin banyak jiwa yang dia selamatkan, semakin baik. Kepala anjing tuan benar-benar tangguh, bersinar sangat terang hingga hampir membutakan mataku. Kata-kata Wang Heng tidak benar-benar sanjungan, karena semua orang di sini memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak pernah tahu bahwa kepala anjing bisa begitu kuat. Itu adalah iblis jahat inti ilahi, dan jika ada di antara mereka yang menabraknya, mereka akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Tapi, Big Yellow, dia membunuhnya dalam sekejap, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mari kita lanjutkan, saya yakin perjalanan ini akan penuh dengan pembantaian. Semuanya, ekstra hati-hati, Jiang Chen mengingatkan. Semua pria menganggukkan kepala, sebenarnya, mereka tidak perlu diingatkan oleh Jiang Chen. Mereka semua telah tinggal di neraka-neraka lebih lama daripada yang dimiliki Jiang Chen, dan ini bukan pertama kalinya mereka datang ke kedalaman neraka-neraka. Mereka bahkan tahu tempat mana yang bisa mereka kunjungi, dan tempat mana yang harus dihindari. 1 jam kemudian, sekelompok pria tiba di kedalaman hutan. Kondisi orang-orang ini berbeda dari sebelumnya. Tian Yishan dan orang-orang lain dengan erat mencengkeram senjata tempur mereka, dan ada darah menetes dari senjata tempur. Orang-orang ini telah bertarung dan membantai terus-menerus di sepanjang jalan mereka. Mereka telah membunuh lusinan iblis dan iblis yang kuat, termasuk 1 binatang kristal 9 kehidupan.
Aura kejam bisa dengan mudah dirasakan datang dari orang-orang ini. Pada saat yang sama kali, mereka tampak bersemangat. Berjuang bersama Jiang Chen dan Big Yellow memberi mereka kepuasan yang luar biasa. Tiba-tiba, beberapa sosok bercahaya terlihat tidak jauh di depan mereka, dan sosok bercahaya itu benar-benar bergerak ke arah mereka. Ini adalah aura dari 9 kehidupan Crystal Beast, dan ada lebih dari satu. Seru Wang Heng. Ekspresinya segera menjadi serius, karena binatang kristal 9 kehidupan adalah makhluk yang paling sulit untuk dibunuh. Bab 227. Bab 227 Formasi Alami. Di neraka-neraka, sangat mudah untuk mengenali aura binatang kristal 9 kehidupan, karena mereka memiliki aura esensi paling murni yang tidak bisa dibandingkan dengan monster lain. Aura mereka juga menyebabkan semua kabut menghilang kemanapun mereka pergi. Beberapa sosok bercahaya di depan mereka adalah 9 binatang kristal kehidupan, dan itulah mengapa Wang Heng dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Sebenarnya, semua orang yang datang ke neraka-neraka berharap untuk bertemu dengan binatang kristal 9 kehidupan, tetapi pada saat yang sama, semua orang takut melakukannya. Inti kristal benar-benar harta yang luar biasa yang memberikan manfaat tanpa akhir bagi para pejuang, tetapi 9 kehidupan Crystal Beast memiliki 9 nyawa, yang membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Juga, ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa yang hanya bisa dibandingkan dengan beberapa iblis atau iblis. Dilihat dari auranya, saya pikir setidaknya ada 89 binatang kristal kehidupan. Sepertinya keberuntungan kita hari ini sangat buruk. Kata Yang Meng, untuk prajurit manusia manapun, sangat sial untuk bertemu dengan sekelompok 9 binatang kristal kehidupan. Setiap binatang kristal memiliki 9 nyawa, dan tidak ada yang bisa melawan sekelompok 8 binatang kristal. Bahkan jika kelompok aliansi memiliki lebih dari 10 orang, mereka masih akan melarikan diri setelah melihat sekelompok besar binatang kristal. Ini bukan nasib buruk, kamu harus mengatakan bahwa kita memiliki keberuntungan hari ini. Guan Yiyun berkata dengan senyum di wajahnya. Betul sekali. Jika hanya ada beberapa dari kita di sini, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita setelah menabrak begitu banyak binatang kristal inti ilahi adalah lari. Namun, kami memiliki Big Yellow dan saudara Jiang bersama kami hari ini, dan itu berarti bahwa binatang kristal ini ada di sini untuk memberi kami inti kristal mereka. Tian Yishan mengangkat bahunya dan berbicara dengan ekspresi santai. Mengaum, makhluk-makhluk itu terus-menerus mengaum. Hanya dalam sekejap mata, total 8 binatang kristal tiba di depan kelompok Jiang Chen. Dari 8 binatang kristal ini, 6 di antaranya adalah monster inti ilahi, dan 2 sisanya adalah monster inti surgawi. Binatang kristal terkuat adalah monster Mid Divine Core. Dengan kekuatan tempurnya yang tangguh dan 9 nyawa yang unik, bahkan prajurit inti ilahi akhir pun harus ekstra hati-hati saat menghadapinya. 9 kehidupan Crystal Beast tidak memiliki mulut, tetapi suaranya sangat dalam, dan juga membawa nada yang sedikit melengking, menyebabkan siapapun yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Karena karakteristik unik dari binatang kristal, mereka biasanya berburu iblis, dan memakan jiwa mereka, mengubahnya menjadi energi paling murni untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga bisa memakan inti ilahi dalam tubuh manusia. Itu dianggap sebagai suplemen yang bagus untuk mereka. 8 binatang kristal telah mengunci Jiang Chen dan kelompoknya. Tidak sulit untuk mendengar kegembiraan dalam auman mereka sekarang, seolah-olah mereka baru saja menemukan makanan yang paling enak. Inti kristal inti ilahi sangat berguna bagi saya, terutama inti kristal inti ilahi tengah. Saudara-saudara, mari kita bunuh mereka semua, saya akan menyimpan inti kristal Mid Divine Core itu, sisanya milik Anda. Silakan baca di Nyun Novel 0R, senyum ringan muncul di wajah Jiang Chen. Kemudian, pedang haus darah muncul di tangannya. Dia sedikit menggerakkan tubuhnya, mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya saat dia berlari menuju binatang kristal Mid Divine Core. Kak, Big Yellow suka berkelahi, itu adalah naluri alami untuk semua binatang ilahi. Ketika Jiang Chen mulai bergerak, Big Yellow juga mulai menabrak salah satu binatang kristal sambil mengayunkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Bang, Big Yellow sangat cepat, hanya dengan satu pukulan, dia telah menghancurkan binatang kristal inti ilahi awal menjadi berkeping-keping. Seperti yang diharapkan, di detik berikutnya, binatang kristal itu dihidupkan kembali, dan energinya benar-benar identik dengan keadaan sebelumnya. Saudaraku, mari kita bunuh. Inti kristal akan menjadi milik orang yang membunuhnya. Tian Yishan memperkuat semangatnya dan berlari ke depan. Ada 7 dari mereka dalam kelompok, dan semuanya adalah prajurit inti ilahi. Juga, Tian Yishan dan Guan Yiyun keduanya adalah pria super kuat dari generasi muda, dan tidak terlalu sulit bagi mereka untuk berurusan dengan 9 binatang kristal kehidupan biasa. Yang diperlukan hanyalah membunuh mereka 9 kali. Bang, pada saat ini, niat membunuh memenuhi pemandangan, riak energi yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka di dalam hutan, dan semua bunga, tumbuhan, dan pohon dihancurkan dalam sekejap. Ketika binatang kristal Mid Divine Core melihat Jiang Chen datang ke arahnya, ia segera mengeluarkan raungan liar. Kemudian, ia mengangkat telapak tangannya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dan menamparkan ke arah Jiang Chen. Jika telapak tangan mengenai sasarannya, Jiang Chen akan berubah menjadi pasta daging. Huff, mati untukku sekarang, Jiang Chen mendengus dingin. Pedang panjang di tangannya terus-menerus mengeluarkan suara mendengung, lalu dia menutupi seluruh pedang haus darah dengan energi yuan berwarna emasnya. Dengan seluruh kekuatannya, Jiang Chen menebaskan pedang ke arah sasarannya. Memotong, diikuti oleh suara tebasan, telapak tangan binatang kristal itu terpotong menjadi 2. Pedang tidak berhenti di situ, ia terus dan memotong tubuh binatang kristal itu menjadi 2 juga.
Jiang Chen memiliki 750 tanda naga sekarang, yang memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Tidak ada prajurit Mid Divine Core biasa yang akan menjadi lawannya, dan hal yang sama berlaku untuk binatang kristal yang kuat. Hanya 1 hari yang lalu, pasukan gabungan lebih dari 50 prajurit inti ilahi pertengahan dengan mudah dikalahkan oleh Jiang Chen. Klik-klik, setelah membunuhnya dengan 1 serangan, 9 kehidupan kristal binatang dihidupkan kembali ke keadaan semula, kemudian sekali lagi memulai serangan terhadap Jiang Chen. Akhirnya akan sama bahkan jika Anda memiliki 900 nyawa, apalagi 9 nyawa. Jiang Chen tampak sangat agung, dan pedang panjang di tangannya tampak seperti senjata paling kuat di dunia. Dia menyerang sekali lagi, dan meskipun binatang kristal yang kuat mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri, itu masih tidak bisa bertahan dari serangan pedang Jiang Chen. Itu terbunuh sekali lagi, hanya binatang kristal inti ilahi akhir yang bisa menandingi Jiang Chen saat ini. Mengaum, 8 beruang kristal marah dan sekali lagi terlibat dalam pertarungan kejam dengan Jiang Chen dan kelompoknya. Big Yellow adalah yang tercepat di antara semua orang di sini, dan kepalanya seperti berlian sempurna yang bisa hancur kapan saja. Hanya dalam beberapa saat, dia telah benar-benar membunuh binatang kristal inti ilahi awal. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Energi yang terkandung di dalam inti kristal ini tampaknya bagus, dan rasanya juga tidak buruk. Anjing tuan ini menyukainya. Big Yellow memasukkan inti kristal ke dalam mulutnya, dan menggunakan gigi anjingnya, dia menghancurkan inti kristal menjadi beberapa bagian, memberikan rasa sebelum menelannya sepenuhnya. Kuning besar, itu sangat sia-sia bagimu untuk memakan inti kristal. Pemborosan harta yang sembrono. Ketika Jiang Chen yang telah membunuh lawannya 6 kali melihat Big Yellow memakan inti kristal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Enyah, mengapa sia-sia ketika ayah memakannya? Harta karun seperti ini juga berguna untuk anjing master. Jika saya mendapatkan lebih banyak inti kristal di masa depan, jangan coba-coba mengambilnya dari saya. Kata kuning besar. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan tidak peduli tentang anjing itu lagi. Dia terus melambai dan menyerang dengan pedang panjang di tangannya, dan hanya dalam waktu singkat, dia telah membunuh lawannya sebanyak 8 kali. Ketika binatang kristal itu dihidupkan kembali untuk terakhir kalinya, ketakutan akhirnya muncul di mata tunggalnya, dan tanpa ragu-ragu, ia berbalik dan mulai berlari. Binatang kristal yang kuat itu memang memiliki kecerdasan. Dalam keadaan normal, ketika mereka melawan lawan yang jauh lebih kuat dari mereka, setelah terbunuh beberapa kali, mereka akan mengevaluasi berapa banyak energi yang telah dikonsumsi lawan mereka. Jika lawan masih penuh energi, dan tidak terlihat lelah sama sekali, mereka akan memilih untuk kabur. Mencoba lari, seringai muncul di wajah Jiang Chen. Dia tidak akan memberikan binatang kristal ini kesempatan untuk melarikan diri. Tidak mungkin dia akan mengecokkan hal yang pasti, Bang. Energi yang dibawa oleh pedang itu sangat besar. Pedang haus darah turun dari langit dengan cara yang tak terkalahkan, dan untuk terakhir kalinya, pedang itu menebas binatang kristal itu menjadi 2. Tubuh yang hancur akhirnya mulai berubah menjadi potongan-potongan cahaya terang yang bergabung menjadi inti kristal transparan. Tanpa ragu, Jiang Chen mengambil inti kristal dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Bang-bang, energi memercik kemana-mana, Guan Yiyun dan yang lainnya masih bertarung. Jelas, tidak mungkin kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan Jiang Chen dan Big Yellow. Pertempuran antara Wang Heng dan 2 binatang kristal inti surgawi hampir berakhir. Orang-orang ini terlalu lambat, anjing master ini akan membantu mereka menyelesaikannya. Big Yellow berkata dengan tidak sabar, jangan lakukan itu, kuning besar. Biarkan saja mereka menyelesaikan pertarungannya sendiri. Jiang Chen menghentikan Big Yellow untuk ikut campur. Dia telah memberitahu orang-orang ini bahwa inti kristal itu miliknya, dan karena itu, dia akan membiarkan mereka mendapatkannya sendiri. Semua orang ini adalah orang-orang yang galak dan brutal, dan karena mereka telah mampu bertahan di neraka-neraka untuk waktu yang lama, mereka pasti memiliki keterampilan mereka sendiri yang kuat. Segera, dengan pasukan gabungan dari beberapa orang ini, pertempuran telah berakhir, dan beberapa orang mulai membagi inti kristal yang diperoleh. Memuaskan, sungguh kepuasan yang menyenangkan, kata salah satu pria itu. Setelah pertempuran, dia tidak hanya tidak menunjukkan kelelahan, dia juga terlihat lebih energi. Ini pengalaman yang menyenangkan untuk bertarung bersama dengan kepala Jiang. Wang Heng berkata dengan nada bersemangat, ayo pergi, kita akan bergerak lebih dalam ke daerah itu. Jiang Chen berkata, murid junior Jiang, bahayanya akan semakin besar semakin dalam kita menjelajah. Kita harus ekstra hati-hati, Guan Yiyun mengingatkan. Itu benar, ada kemungkinan besar kita bertemu dengan beberapa iblis dan iblis inti ilahi akhir di kedalaman neraka-neraka, atau mungkin bahkan makhluk jiwa tempur yang perkasa. Selain itu, saya juga mendengar bahwa ada beberapa formasi alami dan mekanisme pertahanan di kedalaman neraka-neraka, yang juga sangat kuat. Tian Yishan juga mengingatkan semua orang. Baiklah, semuanya, berhati-hatilah saat kita menjelajah lebih dalam ke area ini. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia memimpin kelompok itu dan melanjutkan perjalanan mereka menuju kedalaman neraka-neraka. Setelah hampir 4 mil berjalan, jalan di dalam pegunungan menjadi sangat kasar. Sangat tidak nyaman untuk berjalan di atasnya, tetapi untuk semua prajurit inti ilahi ini bukan apa-apa. Tiba-tiba, semua orang mendengar teriakan keras. Ketika mereka berbalik, mereka segera menemukan bahwa Wang Heng telah menghilang. Wang Heng menghilang, dia yang berteriak tadi. Yang Meng terkejut. Apa yang terjadi? Guan Yiyun mengerutkan alisnya. Semua orang tegang ketika mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan apapun.
Tidak ada apa-apa di sekitar sini, tidak ada tanda-tanda monster juga. Tidak mungkin Wang Heng menghilang secara acak, Tian Yishan juga mengerutkan alisnya. Tepat pada saat ini, tatapan Jiang Chen berhenti di antara dua pohon hitam tidak jauh dari mereka. Itu adalah lokasi persis di mana Wang Heng menghilang. Teman-teman, lihat tempat itu. Jiang Chen berkata. Semua orang berbalik dan melihat ke tempat yang ditunjuk Jiang Chen. Namun, mereka hanya bisa melihat dua pohon biasa, dan mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Murid junior Jiang, tempat itu terlihat normal, tidak ada yang istimewa tentang itu. Guan Yiyun berkata, bagaimana bisa normal? Baru saja, Andalah yang mengingatkan saya, Anda memberitahu saya bahwa ada mekanisme dan formasi pertahanan alami di kedalaman neraka-neraka. Di sini, ada formasi alami, dan Wang Hen menghilang ke formasi ini. Jiang Chen berkata, tangkapan yang bagus, Chen kecil. Anda bahkan dapat melihat formasi alam. Big Yellow dipuji. Dia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap mekanisme dan formasi pertahanan, kemungkinan besar karena kemampuan berburu harta karun bawaannya. Oleh karena itu, Big Yellow dapat langsung mengetahui adanya formasi alam setelah ditunjukkan. Apa, maksudmu ada formasi alami di antara kedua pohon ini? Guan Yiyun terkejut. Betul sekali, sebuah formasi alam sangat berbeda dengan yang dibuat oleh manusia. Formasi alami terbentuk secara alami oleh alam setelah mengumpulkan energi yuan alami. Ini adalah proses yang ajaib, dan manusia hanya tahu sedikit tentangnya. Siapapun dapat dengan mudah terjebak olehnya jika tidak memberikan perhatian yang cukup, Jiang Chen menjelaskan. Bab 228. Bab 228 Gua Iblis. Jelas, Wang Heng secara tidak sengaja melangkah ke formasi alami dan menghilang. Kepala Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Wang Heng dalam bahaya? Yang Meng bertanya dengan cemas. Dalam keadaan normal, orang yang masuk ke dalam formasi akan terjebak, dan dia pasti tidak akan menghilang. Oleh karena itu, formasi tak terlihat di sini harus mirip dengan dunia ilusi. Saya kira pemandangan sebenarnya di balik dua pohon ini sesederhana apa yang kita lihat sekarang. Mungkin ada sesuatu yang tidak biasa di sini, tetapi ditutupi oleh formasi ini, seperti kamuflase yang mencoba mengalihkan perhatian kita. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa Wang Heng menghilang karena dia memasuki adegan di balik formasi ini. Nyawa Wang Heng tidak dalam bahaya, saat ini, kata Jiang Chen berkata. Itu benar, formasi ini membawa karakteristik ilusi, tetapi tidak akan menyakiti siapapun. Oleh karena itu, Wang Heng tidak akan terbunuh oleh formasi ini. Tapi, kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa ada bahaya di sisi lain formasi, karena tidak ada dari kita yang tahu apa yang ada di sisi lain. Big Yellow berkomentar dengan apa yang dia ketahui juga. Tian Yishan dan Guan Yiyun saling memandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yang mengejutkan mereka bukanlah formasi, tapi pemahaman Jiang Chen terhadap formasi. Dia menjelaskan semuanya seperti dia adalah seorang Grandmaster dalam hal formasi. Seorang pria muda di usia belasan, sulit membayangkan mengapa dia sepertinya tahu segalanya. Dia memiliki kemampuan bawaan yang unik dan kekuatan tempur yang tangguh, dan dia juga mampu meramu segala macam pil dengan efektivitas 100% dengan mudah. Dan sekarang, dia menunjukkan kepada mereka pengetahuannya yang luas dalam formasi dan mekanisme pertahanan. Mereka tidak akan percaya bahwa monster abnormal seperti ini benar-benar ada jika mereka tidak mengenalnya secara pribadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guan Yiyun bertanya. Saya juga ingin tahu apa yang ada di balik formasi ini. Saya telah memutuskan untuk memasuki formasi dan memeriksanya sendiri, sambil menyelamatkan Wang Heng pada saat yang sama. Kalian semua tunggu saja di sini untukku, tidak perlu mengambil risiko bersama. Ketika Jiang Chen melewati dua pohon di sisi jalan barusan, bahkan dengan inderanya yang luar biasa, dia tidak bisa merasakan bahwa ada formasi di sana. Ini membuktikan bahwa formasi ini luar biasa. Dia sekarang telah tiba di kedalaman neraka Inferno, dan tujuannya adalah untuk mencari iblis bumi. Tetapi jika dia terus berjalan seperti ini, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menemukan apapun. Oleh karena itu, ia ingin mencoba peruntungannya dengan memasuki formasi tersebut. Silakan baca di New Novel 0R, aku akan pergi bersamamu. Guan Yiyun berkata, ayo masuk sama-sama, kita bisa bantu-bantu jika terjadi apa-apa di sana. Juga, saya juga ingin melihat apa yang terjadi di balik formasi. Kata Tian Yishan, tidak ada yang keberatan dengan keputusannya, paling aman bagi mereka untuk mengikuti Jiang Chen dan Big Yellow. Jika Jiang Chen dan yang lainnya masuk ke formasi, bahayanya akan sama seperti jika mereka memutuskan untuk tinggal di sini. Jika itu masalahnya, mari kita masuk ke formasi bersama. Semuanya, ekstra hati-hati, Jiang Chen mengingatkan. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menjadi orang pertama yang berjalan menuju pusat dua pohon. Big Yellow mengikuti di belakang, dan dia diikuti oleh Guan Yiyun, Tian Yishan dan yang lainnya. Mata Jiang Chen berbinar, dia terus menatap tempat di belakang dua pohon. Dia sedang mengembangkan keterampilan derivasi jiwa hebat, dan itu memberinya indera yang sangat sensitif. Dia akhirnya merasakan aura formasi alam yang tak terlihat. Jiang Chen melangkah di antara dua pohon, dan ketika tubuhnya menyentuh formasi tak terlihat, dia segera merasakan kekuatan hisap yang kuat tanpa terlihat bekerja padanya. Jiang Chen tidak melawan kekuatan ini, dan dalam sekejap, dia juga menghilang, seperti Wang Heng. Big Yellow bahkan lebih liar, dia hanya menabrak bagian tengah kedua pohon. Dan kemudian dia menghilang. Di belakang mereka, Tian Yishan, Guan Yiyun dan pria lainnya saling menatap.
Tanpa ragu-ragu, segera mengikuti jejak Jiang Chen dan Big Yellow, menghilang ke sisi lain formasi. Memang, di sisi lain formasi, ada pemandangan yang sama sekali berbeda. Jiang Chen dan kelompoknya berdiri kedinginan, dan ketika merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dari segala arah, ekspresi mereka menjadi tidak wajar. Di bawah kaki mereka ada sebuah bukit kecil. Ada aliran udara gelap di mana-mana, dan angin dingin terus bertiup di wajah mereka. Ketika orang-orang ini berbalik, mereka tidak dapat menemukan dua pohon yang sama. Tidak ada apa-apa, dan seolah-olah mereka baru saja memasuki dimensi lain. Tetapi mereka benar-benar dapat merasakan bahwa suasana di tempat ini mirip dengan neraka-neraka. Oleh karena itu, tempat ini seharusnya masih berada di dalam neraka-neraka, tetapi formasi telah mengisolasi daerah tersebut. Tidak jauh dari mereka, seorang pria berpakaian hitam sedang melihat sekeliling dengan ekspresi panik. Ketika dia melihat Jiang Chen, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kepala Jiang, kalian juga datang ke sini. Pria berbaju hitam itu tidak lain adalah Wang Heng yang secara tidak sengaja masuk ke dalam formasi. Wang Heng, mengapa kamu ceroboh sehingga kamu melangkah ke formasi alam yang tidak terlihat? Yang Meng menyalahkan Wang Heng. Sebenarnya, ekspresinya menjadi jauh lebih santai saat mengetahui Wang Heng baik-baik saja. Itu adalah sebuah kecelakaan. Sebenarnya tempat apa ini? Hamparan pegunungan yang sunyi tanpa batas, dan perasaan tidak menyenangkan yang saya dapatkan dari tempat ini jauh lebih berat daripada di luar. Wang Heng berkata, aura iblis di sini sangat kuat. Tian Yishan berkata dengan kerutan di wajahnya. Kamu benar, aura iblis yang kuat memenuhi setiap inci tempat ini. Saya pikir ada banyak iblis jahat di tempat ini, Guan Yiyun berkata. Tidak hanya itu, selain energi iblis yang kuat di sini, energi iblis sangat jarang di sini. Sepertinya kita telah memasuki gua iblis. Hati-hati, semuanya, tempat ini mungkin koloni iblis jahat. Jiang Chen berkata, apa, sebuah koloni untuk iblis jahat? Itu berarti kita baru saja melompat ke kerumunan besar iblis. Bagaimana kita akan meninggalkan tempat ini? Seru Wang Heng. Semua orang ini tahu betapa kuatnya iblis jahat, dan di neraka-neraka, mereka adalah makhluk paling kuat kedua, setelah binatang kristal 9 kehidupan. Dengan hanya sedikit dari mereka di sini, tidak sulit untuk membayangkan betapa berbahayanya bagi mereka untuk masuk ke gua iblis yang dipenuhi dengan iblis jahat. Tempat ini adalah bagian dari neraka-neraka, bukan dimensi yang terpisah. Karena formasinya, saya khawatir kita sangat jauh dari tempat kita berada sekarang, dan yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus berjalan ke depan. Selama kita bisa meninggalkan gua iblis ini, kita akan bisa kembali ke tempat asal kita. Jiang Chen berkata, semua orang menghela nafas dalam hati. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Sepertinya itu akan menjadi jalan yang sulit di depan mereka. Mengaum, raungan marah mulai terdengar di seluruh tempat. Itu adalah raungan marah dari iblis jahat. Sosok iblis jahat yang kuat terlihat jauh di depan mereka. Jelas, iblis jahat ini datang ke arah mereka. Melihat ini, kelompok itu merasa saraf mereka tegang. Tidak ada yang tahu berapa banyak iblis jahat di luar sana. Jiang Chen di sisi lain, dia memiliki ekspresi santai. Iblis jahat ini menakutkan dan menakutkan bagi orang lain, tetapi bagi Jiang Chen, mereka hanyalah tonik di matanya. Api naga sejati adalah pemangsa alami bagi iblis jahat ini, dan selama dia tidak bertemu dengan iblis jahat yang ekstra kuat, dia akan bisa membunuh mereka semua dengan apinya. Segera, iblis jahat mulai bermunculan ke arah mereka. Ada total 5 iblis jahat. Bagi Jiang Chen dan kelompoknya, kelima iblis jahat ini bukanlah apa-apa, karena hanya ada satu iblis jahat di alam inti ilahi, dan sisanya adalah monster inti surgawi. Kekuatan gabungan mereka tidak berarti apa-apa di depan orang-orang ini. Bunuh mereka, cepat, Jiang Chen mendengus dingin. Big Yellow menjadi yang pertama berlari ke depan, dan dalam sekejap, dia membunuh iblis jahat inti ilahi awal dengan kepalanya. Pada saat yang sama, Tian Yishan dan Guan Yiyun menyerang pada saat yang sama, membunuh 4 iblis jahat inti surgawi lainnya dalam sekejap mata. Mengaum-mengaum, meskipun mereka telah menyelesaikan pertarungan dalam sepersekian detik, riak energi dan aura prajurit manusia masih mengingatkan iblis jahat di area dalam tempat ini. Raungan marah demi raungan bisa terdengar dari segala arah, dan sosok iblis jahat yang kuat mulai muncul di sekitar tempat itu. Setidaknya ada beberapa lusin dari mereka. Saat ini, seluruh tempat dipenuhi dengan aura iblis dalam jumlah besar, cukup untuk membuat orang merinding. Sial, kenapa ada begitu banyak iblis jahat di sini? Yang Meng mau tidak mau mulai mengutuk. Jiang Chen tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, tetapi matanya benar-benar menyala. Baginya, iblis jahat ini hanyalah tumpukan tonik, kekayaan besar. Dan semakin banyak, semakin baik. Sejak dia datang ke neraka-neraka, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu dengan kedua tangan kosong. Dia harus mendapatkan manfaat yang cukup, dan menyimpan sejumlah besar sumber daya untuk terobosan masa depannya. Dia harus membunuh iblis jahat ini dan mengambil jiwa iblis mereka untuk mempersiapkan kultivasinya di masa depan. Astaga, kali ini, Jiang Chen lah yang memulai serangan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menabrak kelompok iblis jahat. Big Yellow melompat di antara kerumunan juga. Dalam hal berkelahi, dia lebih bahagia daripada orang lain. Membunuh. Guan Yiyun mendengus dingin. Semua pria dalam kelompok itu melompat ke dalam pertarungan pada saat yang bersamaan. Saat ini, niat membunuh yang intens memenuhi atmosfer, dan udara itu sendiri bergetar karena serangan mereka. Bang, Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan lautan api. Api naga sejati, yang membawa energi yang paling murni, langsung menutupi beberapa iblis jahat.
Mengaum, iblis jahat mengeluarkan teriakan melengking. Mereka memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap api, seolah-olah mereka baru saja melihat pemangsa alami mereka. Iblis jahat inti surgawi tidak bisa menahannya sama sekali, dan terbunuh di tempat. Bahkan iblis jahat inti ilahi awal itu tidak bisa menahan panas terik dari api naga sejati. Meskipun mereka tidak akan terbunuh secara instan, mereka masih akan berguling dan berjuang di lautan api, mengaum dengan marah. Huff, Jiang Chen mendengus dingin sekali lagi. Di bawah kendalinya, api naga sejati berubah menjadi panah api yang tak terhitung jumlahnya. Panah-panah ini disuntikkan dengan energi Yuan, dan mereka menyapu iblis jahat. Hanya dalam waktu singkat, banyak iblis jahat yang tubuhnya tertusuk oleh panah api ini, dan dibunuh oleh api naga sejati. Banyak jiwa iblis berwarna hitam dimurnikan oleh api dan jatuh ke dalam cincin penyimpanan Jiang Chen. Haha, kalian semua, mati. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia memperluas cakupan lautan api, mencakup lebih dari setengah iblis jahat di dalamnya. Iblis jahat terkuat dalam kelompok baru ini hanyalah monster inti ilahi awal, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan Jiang Chen. Mengaum-mengaum, raungan sepertinya terdengar tanpa henti. Banyak iblis jahat dibakar menjadi abu oleh api naga sejati yang membakar, dan tidak ada iblis jahat yang bisa melepaskan energi jahat mereka di bawah tekanan api naga sejati. Api ini benar-benar kutukan mereka. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari setengah iblis jahat telah mati. Itu semua terjadi sebelum Tian Yishan dan orang-orang lain bahkan bisa menyerang. Mereka tercengang di tempat saat mereka menatap Jiang Chen yang dengan berani membantai. Surga, api macam apa itu? Itu memberi perasaan menakutkan. Aku bisa merasakan aura seorang raja dari api itu sendiri, itu adalah api dengan energi yang paling murni, yang juga merupakan saingan sempurna bagi iblis jahat ini. Lihatlah iblis jahat itu, mereka takut dengan api Jiang Chen, itu adalah saingan alami bagi mereka. Kepala Jiang jelas merupakan pria paling berani yang pernah saya temui, tidak ada yang bisa menandingi dia. Tidak heran dia tidak menunjukkan kekhawatiran di wajahnya, bahkan setelah mengetahui kita berada di gua iblis, itu karena dia memiliki senjata pamungkas yang bisa mengalahkan musuh. Iblis jahat ini, semua orang terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Sepertinya mereka tidak perlu menyerang, hanya Jiang Chen saja yang bisa mengalahkan ribuan makhluk ini. Ini bukan pertempuran, ini adalah pembantaian sepihak di mana tidak ada ketegangan. Bab 229. Bab 229 Setan Haus Darah yang Keras. Suara mendesing, nyala api menari-nari, dan angin kencang bertiup melalui tempat itu. Jiang Chen tampak seperti dewa api yang baru saja turun dari surga saat dia melawan lusinan iblis jahat yang kuat sendirian, membakar makhluk-makhluk ini dan membuat mereka mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Tidak lama setelah itu, semua iblis jahat terbakar sampai mati, dan jiwa iblis murni mereka disimpan di dalam cincin penyimpanan Jiang Chen sekaligus. Mengaum, tapi, saat pertempuran berakhir, raungan yang lebih ganas terdengar dari banyak iblis jahat yang berbeda. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, dan api iblis bisa dilihat dari tempat raungannya terdengar. Sekali lagi, iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di hadapan para pria. Tapi kali ini, ada lebih dari 100 dari mereka, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang dari belakang. Surga, mengapa ada begitu banyak iblis jahat di sini? Ini benar-benar gua iblis. Tian Yishan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, semua wajah pria lain menjadi pucat juga. Ada begitu banyak iblis jahat di depan mereka, dan begitu pertempuran dimulai, Jiang Chen pasti tidak akan punya waktu untuk memperhatikan mereka. Tanpa nyala api Jiang Chen, mereka tidak akan memiliki senjata efektif yang bisa mengalahkan iblis jahat ini, dan begitu mereka dikelilingi oleh mereka, itu berarti pertarungan tanpa akhir bagi mereka. Bahkan jika mereka selamat dari serangan itu, mereka akan mati karena kehabisan energi Yuan mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Wang Heng menjadi mengerikan. Jumlah iblis jahat pasti akan semakin banyak, tempat ini adalah koloni mereka. Murid senior Guan, mari kita berpisah sekarang, Anda dan orang-orang lainnya berjalan di sepanjang batas luar tempat ini, saya yakin Anda akan dapat meninggalkan gua iblis dengan cara itu. Big Yellow dan saya akan berjalan dalam garis lurus dan melintasi tanah ini. Tidak hanya kami dapat membantu menarik lebih banyak perhatian dari iblis jahat ini, saya juga dapat berlari melalui tempat ini dan mencari tahu tentang keberadaan iblis bumi. Bahayanya akan lebih besar jika kalian terus mengikuti kami, dan saya tidak akan bisa menjaga kalian semua nanti. Jiang Chen berkata, apa, murid junior Jiang, kamu akan menyeberangi gua iblis. Ini terlalu berbahaya, aku yakin ada beberapa iblis jahat perkasa yang tinggal di koloni ini, akan sangat sulit bagimu untuk menghadapi mereka. Guan Yiyun berkata dengan cemas, saya sudah memutuskan. Selain itu, kita perlu memiliki seseorang yang tinggal di belakang untuk menarik perhatian iblis jahat ini, hanya dengan begitu kita semua memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika kita berlari dalam kelompok, kita semua akan menjadi sasaran para iblis jahat ini. Silakan baca di Nyun Novel 0 R. Jiang Chen tidak meninggalkan ruang untuk keberatan. Baiklah, jika itu masalahnya, ekstra hati-hati. Murid junior Jiang, aku akan menemuimu kembali di Inferno City. Guan Yiyun berkata sambil menepuk bahu Jiang Chen. Kata-kata Jiang Chen benar, pertempuran barusan telah memperingatkan dan menarik koloni iblis jahat. Jika mereka memilih untuk berlarian dalam satu kelompok, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari gua iblis. Seseorang harus mundur dan melawan iblis jahat ini, hanya dengan begitu orang-orang lainnya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi yang lebih penting, Jiang Chen sedang mencari iblis bumi.
Iblis bumi dan iblis jahat sama-sama iblis, dan dia mungkin bisa mengetahui keberadaan iblis bumi di koloni iblis jahat ini. Iblis jahat yang tangguh mendekat dengan cepat seperti tsunami, itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan manusia biasa manapun akan ketakutan setengah mati hanya dengan pemandangan itu saja. Guan Yiyun dan Tian Yishan membawa orang-orang lainnya dan mundur dari tempat kejadian. Mereka akan berjalan di sepanjang batas luar tanah ini dan meninggalkan tempat itu. Adapun Jiang Chen, tidak ada dari mereka yang khawatir tentang dia. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengkhawatirkannya. Jiang Chen akan mencari iblis bumi di area neraka-neraka yang lebih dalam, dan semuanya hanya akan menjadi beban baginya. Setelah kelompok itu pergi, Jiang Chen akhirnya tidak khawatir lagi. Dalam sekejap, momentumnya menjadi seperti gelombang yang mengamuk. Kapak perang emas muncul di tangannya, lalu dia melepaskan beberapa api naga sejati, menutupi seluruh kapak perang emas dengan api. Kapak perang emas telah berubah menjadi kapak perang yang menyala, dan terus mengeluarkan suara retak. Kuning besar, ayo bunuh sepuasnya hari ini. Jiang Chen berteriak keras. Kakak, bagus, anjing tuan ini menyukainya. Big Yellow sangat bersemangat. Lapisan api kemasan muncul di permukaan kulitnya, itu adalah kemampuan bawaannya, yang dia miliki sejak dia lahir. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan api naga sejati, itu masih api yang kuat. Selain itu, kekuatan api ini akan terus meningkat seiring dengan tingkat kultivasinya. Mengaum, iblis jahat terus mengeluarkan raungan liar. Energi iblis yang dilepaskan oleh ratusan iblis jahat telah membanjiri tempat itu. Masing-masing iblis jahat ini tingginya lebih dari 3 meter, dan momentum spesies ini terlalu brutal. Haha, kalian semua, mati. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat kapak perang di tangannya tinggi-tinggi ke udara dan dengan paksa menebang di depannya, melepaskan energi kapak setajam silet yang membawa api naga sejati. Energi kapak mendarat di tengah-tengah iblis jahat yang mendekat. Bang, tanah bergetar, dan udara terbakar. Serangan Jiang Chen telah langsung membunuh 5 iblis jahat. 3 dari mereka dipotong menjadi 2, dan 2 lainnya terbunuh oleh bentuk yang luar biasa. Bang, di sisi lain, Big Yellow berperilaku kejam seperti harimau. Menggunakan kepalanya, dia menabrak kerumunan iblis jahat, menyebabkan darah dan anggota tubuh yang patah terciprat kemana-mana. Iblis jahat ini sebenarnya sangat kuat, banyak dari mereka telah menembus ke alam inti ilahi, dan beberapa dari mereka bahkan adalah monster inti ilahi tengah. Jika ada prajurit biasa yang menghadapi mereka, akhir mereka hanya akan tragis. Tapi sayang sekali, lawan mereka adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Keduanya adalah keberadaan yang luar biasa. Begitu mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka sama sekali tidak peduli berapa banyak musuh yang ada di depan mereka. Lebih penting lagi, api naga sejati Jiang Chen benar-benar efisien dalam menangani iblis jahat ini dan memberi mereka tekanan besar. Di bawah tekanan seperti itu, tidak satupun dari iblis jahat ini yang bisa melepaskan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Swosh, Jiang Chen sangat agresif, dia telah berubah menjadi pembunuh iblis jahat pamungkas saat dia terus memotong dan menebas dengan kapak perang di tangan, dan membakar semuanya dengan apinya yang kuat. Setiap kali Jiang Chen melambaikan kapaknya, iblis jahat akan mati. Di bawah serangan kuat dari Jiang Chen dan Big Yellow, iblis jahat yang sombong telah berubah menjadi domba jinak yang menunggu untuk disembelih. Kakak, luar biasa. Big Yellow terus tertawa terbahak-bahak saat dia menabrak iblis jahat, dia benar-benar menikmati kegembiraan semacam ini. Dia menyukai perasaan menyenangkan yang dibawa kepadanya dengan menyembelih. Raungan iblis jahat sepertinya tidak ada habisnya. Mereka adalah keberadaan yang paling kejam dan paling kejam, semua mata mereka menjadi merah, dan tanpa rasa takut akan kematian, mereka terus berlari menuju Jiang Chen dan Big Yellow, seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Mengaum, pertempuran tampak abadi, dan setiap raungan sebenarnya adalah iblis jahat yang meminta lebih banyak bala bantuan. Semakin banyak iblis jahat terbang keluar dari area dalam tempat ini, dan menyerbu ke medan perang dengan kecepatan tinggi. Sialan, ada begitu banyak iblis jahat di sini. Sobat, kita tidak bisa terus menyembelih seperti ini, mereka tidak akan berhenti datang. Kata kuning besar, aku akan membunuh mereka satu persatu. Jiwa iblis mereka seperti tonik bagiku, dan aku perlu memaksimalkan kentunganku dalam perjalanan ke neraka-neraka ini. Tidak ada ketakutan di wajah Jiang Chen. Dia tahu lebih baik daripada orang lain kesulitan dalam mengolah keterampilan transformasi naga. Itu adalah proses yang menghabiskan banyak energi. Dia membutuhkan sejumlah besar energi. Dan karena itu, semua iblis jahat di depannya ini sebenarnya adalah energi yang dibutuhkan Jiang Chen. Akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk menemukan kesempatan langka seperti ini di dunia luar, itu sebabnya dia ingin membunuh sebanyak yang dia bisa. Dengan api naga sejati, Jiang Chen benar-benar bisa menekan iblis jahat ini. Bahkan jika ada iblis jahat inti ilahi akhir yang kuat di sini, Jiang Chen tidak akan merasa takut sama sekali. Baiklah, kalau begitu mari kita bunuh semua yang kita bisa. Sifat kasar Big Yellow benar-benar tersulut. Dia terus mengeluarkan raungan ganas saat dia menabrak iblis jahat ke segala arah dengan tubuhnya yang agung. Aura yang murni memancar dari tubuhnya, bersama dengan api yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia juga seorang pembunuh iblis jahat. Big Yellow, kita harus mendorong ke depan saat membantai. Iblis bumi adalah spesies iblis pertama yang muncul, dan energi iblis di sini sangat kuat. Saya percaya iblis bumi tidak jauh dari tempat ini, kita harus menyeberangi tempat ini dan melangkah lebih jauh. Jiang Chen terus melambaikan kapak perang di tangannya, membunuh sejumlah besar iblis jahat, dan memanen jiwa iblis dalam jumlah besar.
Iblis bumi adalah eksistensi tertinggi di antara semua iblis, jadi tempat di mana iblis bumi yang mereka buru tinggal akan dipenuhi dengan energi iblis dalam jumlah besar. Tapi, dengan kebanggaan iblis bumi, ia tidak akan hidup bersama dengan iblis jahat ini, dan karena itu, Jiang Chen perlu menjelajah lebih dalam ke gua iblis. Daging dan darah beterbangan ke segala arah, dan api yang membakar membubung ke langit. Ini benar-benar medan perang yang neraka. Aura kejam pembantaian menyebar kemana-mana, dan meresap ke semua makhluk hidup yang berdiri di ambang hidup dan mati. Mengaum, tepat pada saat ini, raungan yang kuat terdengar dari jauh. Detik berikutnya, Jiang Chen dan Big Yellow melihat iblis raksasa setinggi hampir 10 meter berlari ke arah mereka. Iblis raksasa tampak berbeda dari iblis jahat lainnya. Tidak hanya tubuhnya tampak lebih megah, keterampilannya sepenuhnya ditutupi dengan pola merah darah, dan memiliki energi iblis yang jauh lebih ganas dibandingkan dengan iblis jahat. Sialan, aku tahu ada keberadaan yang menakutkan di sini. Orang besar ini telah mencapai alam inti ilahi akhir, dia tidak mudah ditangani. Big Yellow tiba-tiba bergetar. Ini adalah iblis haus darah yang keras, seorang raja di antara para iblis. Saya tidak pernah berharap saya akan melihatnya di sini. Jiang Chen juga terkejut karenanya. Iblis haus darah yang keras, kedengarannya ganas. Big Yellow terus menatap iblis raksasa yang mendekat. Iblis haus darah yang kejam ini, seperti namanya, selalu haus darah. Ia hanya tahu cara membunuh, dan bahkan akan meminum darah iblis jahat begitu ia menjadi gila. Iblis haus darah yang kejam ini telah mencapai alam inti ilahi akhir, dan itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Tatapan serius muncul di mata Jiang Chen. Sial, sobat, bisakah kamu menghadapinya atau tidak? Jika tidak, ayo cepat kabur, kata kuning besar, kecuali aku bisa menerobos ke alam inti ilahi. Aku tidak akan cocok dengan iblis haus darah yang keras ini. Tapi, karena api naga sejatiku adalah senjata pamungkas melawan semua iblis, itu juga akan menjadi ancaman besar bagi iblis haus darah yang hebat ini. Saya akan mencoba menggunakan api saya untuk melawannya, dan jika saya bisa membunuhnya, manfaatnya akan sangat besar. Jiwa iblis inti ilahi akhir iblis haus darah yang kejam lebih berharga daripada semua jiwa iblis dari iblis jahat ini. Semangat juang Jiang Chen sangat tinggi. Dia tidak merasa takut, bahkan ketika menghadapi lawan yang begitu tangguh. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak lebih jauh. Ketika iblis haus darah yang keras mulai berlari ke arah mereka, semua iblis jahat segera mundur dan memberi jalan untuk itu. Mengaum, The Violent Bloodthirsty Devil mengulurkan tangan raksasa dan melepaskan sinar hitam ke arah Jiang Chen. Itu adalah serangan yang seluruhnya terbentuk dari energi iblis dingin, dan kekuatannya sangat besar sehingga tidak ada prajurit biasa yang bisa menahannya. Jiang Chen berteriak keras. Dalam sekejap, dia melepaskan api naga sejati tanpa batasan apapun, lalu berubah menjadi api sepanjang 6 meter naga api merah. Jiang Chen meraih ekor naga api dan membantingnya ke dalam serangan iblis haus darah yang keras. Bang, api naga bertabrakan dengan sinar gelap, menghasilkan sejumlah besar bunga api yang memercik kemana-mana. Api naga sejati membakar sinar gelap dan membuatnya menghilang dalam sekejap. Bab 230. Bab 230 Pengetahuan Pertarungan. Seluruh tempat berguncang, dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan sebuah gunung di bawah pusat tabrakan runtuh. Energi dan api iblis bisa dilihat di mana-mana. Api naga sejati telah terbukti menjadi pemangsa alami bagi semua iblis. Energi iblis segera melemah setelah bertemu api, lalu menghilang sesaat setelahnya. Mata iblis haus darah yang keras berkedut. Ketika melihat api naga sejati Jiang Chen, ekspresi terkejut yang jelas terlihat di matanya, bersama dengan sedikit ketakutan. Namun, iblis haus darah yang keras hanya takut pada api naga sejati Jiang Chen, bukan Jiang Chen sendiri. Selain itu, kekuatan tempurnya sangat kuat, jadi bahkan jika Jiang Chen bisa menyerang dengan api naga sejati, itu masih tidak menganggapnya serius. Hei Kaya Yaedea, iblis haus darah yang kejam berbicara dalam bahasa iblis, yang tidak dapat dipahami oleh Jiang Chen. Api iblis yang melayang di sekitar tubuhnya mulai bergoyang-goyang dengan keras, akhirnya melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan inti ilahi akhir, yang benar-benar menakutkan. Semua iblis jahat mulai mundur dari tempat kejadian. Iblis haus darah kekerasan akan menyerang sendirian, dan tidak ada yang berani menantang martabat iblis-iblis haus darah kekerasan. Sial, sobat, pria besar ini terlihat sangat kuat, dapatkah kamu mengalahkannya atau tidak? Big Yellow berdiri di sebelah Jiang Chen dan berkata, aku harus melakukannya bagaimanapun caranya. Dengan kekuatan tempur saya saat ini, saya dapat dengan mudah membunuh prajurit inti ilahi tengah manapun, dan saya juga dapat melawan prajurit inti ilahi akhir biasa. Namun, iblis haus darah yang hebat ini memiliki garis keturunan iblis kerajaan, yang memberikannya kekuatan tempur yang sangat kuat yang memungkinkannya dibandingkan dengan prajurit inti ilahi akhir manapun. Aku bisa membunuhnya sendiri jika aku menerobos ke alam inti ilahi, tapi, api naga sejatiku menahannya, dan di bawah pengekangan seperti itu, kekuatan tempur iblis haus darah kekerasan akan sangat berkurang. Ini adalah keuntungan saya, dan karena itu, saya mungkin bisa membunuhnya jika saya menggunakan semua kekuatan saya. Mata Jiang Chen bersinar terang, dia dibanjiri keinginan kuat untuk bertarung. Dalam pikiran Jiang Chen, kecuali dia bertemu dengan eksistensi yang benar-benar menguasainya, dia tidak akan mudah mundur dari pertarungan. Jiang Chen tidak berani menunjukkan kelalaian saat menghadapi iblis haus darah kekerasan yang suram. Dalam sekejap, dia mengeluarkan kapak perang emasnya dan menutupinya dengan api naga sejati miliknya. Dia berteriak keras, lalu dia melepaskan Clap of Thunder. Serangan itu melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, dan tiba di depan iblis haus darah yang keras dalam sepersekian detik.
Tepat pada saat ini, senjata iblis yang kuat muncul di tangan iblis haus darah yang keras. Itu terlihat sangat menakutkan, dan itu adalah pedang iblis raksasa sepanjang 3 meter. Di bagian belakang bilahnya terdapat duri yang sangat tajam dan runcing. Saat pedang iblis muncul, udara di sekitar mulai bergetar hebat. Mengaum, silakan baca di New Novel 0R, iblis haus darah yang haus mengeluarkan raungan marah. Dengan sejumlah besar energi iblis dan kekuatan yang sangat besar, itu mengayunkan pedang iblis ke arah kapak perang Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Ini adalah kontes ekstrim antara kekuatan murni. Iblis haus darah yang haus adalah spesies iblis dengan kekuatan mentah terkuat di antara semua iblis. Adapun Jiang Chen, dia mengolah keterampilan transformasi naga, yang membuat tubuhnya sekeras baja, dan memberinya kekuatan yang luar biasa. Ini, dikombinasikan dengan efek penahan api naga sejati pada energi iblis memberinya kemampuan untuk melawan iblis haus darah yang keras. Dentang, kapak perang bertabrakan dengan senjata iblis. Riak energi besar menyapu pemandangan, seluruh tempat menyala karena nyala api, dan energi dahsyat menghancurkan semua gunung di bawahnya dan meratakan tanah. Jiang Chen dipaksa mundur selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Di sisi yang berlawanan, iblis haus darah yang keras juga tidak dalam kondisi yang baik, ia juga dipaksa mundur oleh dampaknya. Meskipun kekuatan tempurku tidak bisa menandingi iblis haus darah yang keras ini, tetapi karena efek menahan api naga sejati, ia tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Karena ini masalahnya, aku akan membunuh iblis haus darah yang keras ini dan mengambil jiwa iblisnya. Jiang Chen dalam hati mendengus dingin. Tabrakan itu memungkinkan dia untuk mengetahui tentang celah antara dia dan iblis haus darah yang keras. Karena api naga sejati, kesenjangan menjadi rata, dan sekarang menjadi kompetisi siapa yang memiliki kemampuan lebih baik. GRAAA. Dipaksa kembali oleh seorang manusia muda telah secara serius menantang martabat iblis haus darah yang keras ini, menyebabkannya mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Pedang iblis menghasilkan suara mendengung yang keras, dan tiba-tiba, iblis haus darah yang keras mengulurkan cakarnya yang besar dan melepaskan awan gelap. Awan gelap sepenuhnya ditutupi dengan pola merah darah dan energi iblis yang menakutkan. Dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, ia terbang menuju Jiang Chen seperti gunung raksasa. Telapak naga sejati, Jiang Chen berteriak keras dengan cara yang eksplosif. Dia memiliki aura yang paling murni yang keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia tidak takut terhadap energi iblis ini. Cakar naga merah darah raksasa segera ditutupi oleh api naga sejati saat muncul, lalu meraih ke arah awan gelap dengan cara yang tangguh. Bang, itu adalah tabrakan brutal lainnya. Ditekan oleh api naga sejati, energi iblis yang besar ditekan oleh kekuatan, seolah-olah mereka bertemu dengan pemangsa alami mereka. Bang-bang, udara di sekitar pertarungan mereka terbakar karena pertarungan yang intens. Jiang Chen dan iblis haus darah yang keras terlibat dalam pertarungan paling brutal. Baik manusia dan iblis menggunakan segala macam pendekatan untuk bertarung satu sama lain. Iblis haus darah yang hebat memiliki keunggulan dalam kultivasi, dan di sisi lain, Jiang Chen memiliki keunggulan karena api naga sejati. Saat ini, manusia dan iblis sedang bertarung sengit di mana sulit untuk mendapatkan pemenang yang jelas. Chen kecil telah menjadi lebih kuat, saya yakin keterampilan ilahi yang dia kembangkan adalah keterampilan ilahi yang hebat yang diwarisi dari zaman kuno, jika tidak, dia tidak akan sekuat dia sekarang. Dia hanya seorang prajurit inti surgawi puncak, jika dia menerobos ke alam inti ilahi, bukankah itu berarti dia benar-benar dapat membunuh iblis haus darah yang kejam ini dalam sekejap? Ketika saat itu tiba, bahkan jika dia hanya seorang prajurit inti ilahi awal, dia tidak akan dapat menemukan lawan di alam inti ilahi. Big Yellow benar-benar takjub, dia selalu ingin tahu tentang jenis keterampilan apa yang Jiang Chen kultivasi. Dia telah mengikuti Jiang Chen untuk waktu yang cukup lama, dan Jiang Chen tidak pernah menyembunyikan apapun darinya selama kultivasinya. Hal ini menyebabkan Big Yellow mampu membuat spekulasi. Jelas, keterampilan ilahi yang Jiang Chen kultivasi benar-benar kuat, tetapi sangat sulit baginya untuk mengolahnya juga, karena itu akan membutuhkan energi yang sangat besar, dan dia juga perlu membentuk tanda naga di tubuhnya. Mengaum, iblis haus darah yang keras menjadi semakin marah setiap saat. Berkelahi dengan manusia di depannya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Bukan kekuatan tempur kuat lawannya yang membuatnya tertekan, itu adalah efek menahan api naga sejati. Perasaan tertekan secara alami benar-benar membuat iblis haus darah yang haus, dan sangat menyakitkan untuk mencabik-cabik manusia ini dan melahapnya. Tapi, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Sempurna, iblis haus darah yang keras telah mengamuk dan akan segera kehilangan akal sehatnya, ini adalah kesempatanku. 9 serigala hantu, Jiang Chen berteriak dingin, lalu dia maju selangkah di langit. Dalam sekejap, 9 Jiang Chen yang identik muncul di langit. Perubahan yang tiba-tiba itu telah membuat iblis haus darah yang keras bingung. Skill gerakan seperti Nine Phantom Wolves paling menakutkan saat digunakan dalam pertarungan, itu akan menciptakan skenario yang tidak terduga pada saat kritis. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, itu masih akan membingungkan mereka sejenak. Ini tanpa keraguan fakta, karena setelah Jiang Chen mewarisi keterampilan, dia telah menggunakannya untuk mengejutkan lawan-lawannya berkali-kali. Astaga, dalam sekejap mata, 9 Jiang Chen yang identik mengepung iblis haus darah yang keras. Kedelapan hantu itu bergerak persis seperti yang dilakukan Jiang Chen yang asli. Mereka semua mengangkat kapak perang mereka yang menyala tinggi-tinggi ke udara dan menebas dengan paksa pada iblis haus darah yang hebat. Iblis haus darah yang haus mengeluarkan raungan marah. Rasanya tidak berdaya, karena tidak tahu yang mana dari 9 Jiang Chen yang asli.
Oleh karena itu, ia hanya bisa membagi kekuatannya menjadi 9 bagian dan menyerang ke-9 Jiang Chen secara bersamaan. Iblis Haus Darah yang keras dikendalikan oleh api naga sejati, dan karena itu, ia tidak bisa bertarung sekuat tenaga, dan menjadi lawan yang setara bagi Jiang Chen. Jika kekuatannya dibagi menjadi 9 bagian, itu tidak akan menjadi tandingan Jiang Chen. Bang, serangan Violent Bloodthirsty Devil menghancurkan ke-8 pantom, tetapi karena kondisinya yang melemah, itu tidak bisa menghentikan Jiang Chen yang asli, memungkinkan dia untuk memukulnya dengan Battle Axe-nya. Dalam sekejap, tubuh Iblis Haus Darah raksasa terkena serangan itu, dan dengan paksa terbanting ke tanah, menciptakan kawah besar. Luka mengerikan terlihat di tubuhnya, mengaum. Iblis Haus Darah yang hebat terluka parah, dan itu membuatnya semakin mengamuk. Tanpa ragu-ragu, ia melompat ke langit, menyerang ke arah Jiang Chen sekali lagi. Seringai muncul di wajah Jiang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Iblis Haus Darah yang keras akan hancur. Pengalaman bertarung Jiang Chen benar-benar luar biasa, dia tahu betul bahwa Raja Iblis seperti Iblis Haus Darah yang keras ini ada hanya untuk bertarung dan membantai, dan mereka memiliki indera yang sangat sensitif selama pertempuran, dan itulah alasan mengapa Jiang Chen tidak melepaskannya. 9 serigala hantu saat pertarungan dimulai. 9 serigala hantu adalah keterampilan membunuh rahasia, dan dia harus menunggu sampai saat yang tepat sebelum dia bisa melepaskannya. Jika dia langsung menggunakannya saat pertarungan dimulai, Iblis Haus Darah yang keras kemungkinan besar akan mengetahui mana yang asli. Oleh karena itu, Jiang Chen terus bertarung dan memprovokasi Iblis Haus Darah yang keras sampai benar-benar dibuat. Kemudian, dia tiba-tiba melepaskan 9 serigala hantu, dan Iblis Haus Darah yang kejam tidak memiliki cara untuk mengetahui Jiang Chen yang asli. Astaga, melihat Iblis Haus Darah kekerasan yang menyerang sekali lagi, 9 Jiang Chen yang identik muncul sekali lagi. Setelah terluka parah, Iblis Haus Darah yang kejam menjadi semakin bingung, dan sama sekali tidak tahu siapa Jiang Chen yang sebenarnya. 9 Jiang Chen yang identik berteriak keras pada saat yang sama, lalu mereka semua dengan paksa memotong kapak perang dari atas. Iblis Haus Darah yang haus mengeluarkan banyak raungan liar. Dengan pengalaman buruk barusan, ia tidak membagi kekuatannya menjadi 9 bagian kali ini, melainkan memfokuskan semua ke dalam satu serangan terhadap salah satu Jiang Chen. Perlu disebutkan bahwa Iblis Haus Darah yang haus memang keberadaan paling brutal di antara semua iblis. Itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya dengan melakukan ini, itu mempertaruhkan semua yang dimilikinya pada serangan ini, berharap itu akan menyerang Jiang Chen yang asli dengan rasio kemenangan 1:9. Jika tebakannya adalah koreksi, Iblis Haus Darah yang haus akan dapat menemukan trik rahasia di balik keterampilan gerakan, dan kemudian akan menyerang dengan semua yang didapatnya, tidak pernah membiarkan Jiang Chen kesempatan untuk melawan. Tapi sayang sekali, hari ini bukan hari keberuntungan Iblis Haus Darah yang keras. Serangan yang berisi kekuatan penuhnya hanya menghancurkan salah satu hantu. Ketika hantu itu dihancurkan, serangan Jiang Chen yang sebenarnya telah jatuh ke atasnya pada saat yang sama. Mati, dengan seringai di wajahnya, kapak perang tajam Jiang Chen menghantam pusat kepala Iblis Haus Darah yang keras. Dari atas ke bawah, Iblis Haus Darah yang keras dibelah menjadi 2 dan dibunuh di tempat. Dengan gerakan cepat dan sigap, Jiang Chen tanpa ragu meraih jiwa Iblis Violent Bloodthirsty Devil dengan tangannya. Budi sangat pintar dalam hal berkelahi. Big Yellow tidak bisa tidak memuji Jiang Chen. Laki-laki yang selalu bisa bersikap tenang memang menakutkan, apalagi saat berkelahi. Aduh, setelah membunuh Iblis Haus Darah yang keras, semua iblis jahat lainnya segera mengeluarkan raungan liar. Raungan telah memanggil semakin banyak iblis jahat ke tempat kejadian, dan iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerbu ke arah mereka. Sejumlah besar energi iblis menutupi seluruh langit di atas. Jiang Chen melihat setidaknya 5 iblis jahat inti ilahi terlambat berlari ke arahnya dan kuning besar. Budi, kita tidak bisa melawan mereka kali ini, kata kuning besar. Lari. Tanpa ragu, Jiang Chen segera berlari ke arah kirinya. Big Yellow tidak berani melambat, dan dia langsung mengikuti. Oke Genius, kita sambung di bab selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.